Dengan satu busur, dia membasmi orang biadab yang tak tertandingi itu tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk mendekat. Seperti yang dikatakan Fang Xing, Wang Qiong menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Meskipun dia lebih mengandalkan kekuatan busur dewa, tidak peduli apapun, ketenangannya ketika menghadapi niat ibel yang ganas dan mengerikan, dan serangannya yang tepat ketika lawan mengganggu pikirannya dengan kecepatan yang sangat cepat, semuanya menunjukkan keberanian besar dan kemampuan luar biasa wanita ini. Kemudian dia mengejar ke depan, memotong kepalanya, menendang kepala itu kembali ke tebing sebagai piala, dan menjawab Fang Xing, yang mengejutkan para pembudidaya di kedua sisi selat. Sungguh sangat dahsyat. Itu adalah anugerah yang tak terlukiskan, yang membuat semua petani tercengang dan memenuhi mereka dengan rasa iri dan hormat yang tak berujung. Terutama para biksu Senzu biasa yang tak kuasa menahan diri menghadapi tantangan brutal ini, bersorak kencang, suaranya bak air pasang. Sungguh seorang biadab yang ganas dan jahat, menyerang maju dengan tak terkalahkan, seorang kultivator wanita dari Senzu mengambil tindakan dan memotong kepalanya dengan mudah. Di tengah sorak-sorai, banyak kultivator Senzu memandang Fang Xing dengan rasa kagum yang semakin meningkat. Jika bahkan seorang kultivator wanita tak dikenal selain ibel ini memiliki kemampuan seperti itu, maka seberapa kuatkah ibel kecil ini? Di tengah sorak-sorai, Wang Qiong mengendarai dua roda dan dengan tenang kembali ke formasi pertempuran, tampak sangat bangga. Di seberang sungai, banyak sekali orang mulai berteriak dan mengumpat, dan beberapa bahkan menaiki senjata ajaib mereka, mencoba mengejar dan membasmi mereka. Namun, di pihak Senzu, Jenderal Hong Ying juga segera memberi perintah, dan formasi besar yang didirikan di tepi sungai Taiyin segera diaktifkan. Air sungai hitam itu bergejolak, dan para biksu dari negara ibel yang bergegas datang dipaksa mundur. Air sungai Taiyin bersifat aneh dan penuh dengan kekuatan terkutuk. Di kedalaman jurang ibel, kemampuan untuk terbang sangat melemah. Kecuali seseorang memiliki senjata ajaib yang aneh, mustahil untuk menyeberangi sungai dengan mudah. Ini juga berarti bahwa tidak ada pihak yang dapat dengan mudah mengatur serangan besar-besaran ke seberang sungai. Selain itu, dengan formasi besar yang bertahan, pihak yang memaksa menyeberangi sungai akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Keberadaan sungai Taiyin lah yang memungkinkan pihak Senzu yang lemah untuk bertahan sampai sekarang. Terima kasih, Peri Wang Qiong, karena telah membasmi para barbar ibel dan meningkatkan moral pasukan kita. Kamu akan dimasukkan ke dalam buku prestasi militer Zenyuan. Jenderal Hong Ying merasa lega melihat para biksu dari Mozu dipaksa mundur oleh formasi besar. Ia menyapa Wang Qiong dari jauh dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jenderal, Anda terlalu sopan. Gunung salju besar milikku juga telah membangun jalannya sendiri di Senzu. Sebagai sekte di Senzu, sudah sepantasnya kita berbagi keberuntungan dan menyumbangkan tenaga kita. Wang Qiong membungkuk dan menjawab, sambil menunjukkan lokasi gunung salju besar. Dia tentu saja mengerti bahwa Fang Xing membantunya mencapai prestasi besar ini lebih karena keberuntungan gunung salju besar. Selama saat ini, gunung salju besar berpartisipasi dalam pertempuran untuk melindungi bagian wilayah ini, dan bahkan memberikan kontribusi besar, maka di masa depan ketika para kultivator Senzu menang, mereka secara alami akan berbagi sebagian dari takdir abadi gunung salju besar. Secara sederhana, Fang Xing membantu kelompok murid Gunung Salju Besar untuk mendapatkan kembali kesempatan untuk bersaing memperebutkan peti mati misterius karena para murid Gunung Salju Besar terpaksa melarikan diri ke kuil kuno misterius untuk membantu saudaranya, Gagak Emas Besar, dan kehilangan kesempatan. Ini memungkinkan saudara-saudaranya untuk mendapatkan bagian dari takdir bahkan tanpa melakukan apapun. Hong Ying tidak akan pernah melupakan kontribusimu dalam mempertahankan Gunung Salju Besar. Peri Wang Qiong, silakan masuk. Aku akan mengadakan perjamuan untuk menghargai kontribusimu. Jenderal Hong Ying berbicara dengan tulus dan mengundang Wang Qiong untuk masuk. Kini batu besar yang membebani hatiku selama 3 hari akhirnya pecah, pesta pun tak dapat dilakukan. Pertama, Wang Qiong telah memberikan kontribusi besar dan layak mendapatkan kehormatan ini. Kedua, ini juga untuk memenangkan orang-orang seperti Fang Xing dan membuat mereka terus bekerja. Lagi pula, kita baru saja membasmi seorang biadab, dan krisis yang sesungguhnya belum terselesaikan. Mereka, kelompok Zenyuan, harus menjaga daerah ini sampai sebagian besar kultivator dari Senzu tiba, dan baru pada saat itulah mereka akan terbebas dari beban. 1 jam kemudian, di istana, teh peri, anggur berkualitas, dan hidangan lezat disajikan satu demi satu. Orang-orang dari berbagai kekuatan datang dan saling menyapa. Sepertinya semua kekuatan yang telah bergegas dari kedalaman jurang ibel telah muncul dengan megah. Mereka datang untuk menyambut Fang Xing dan kelompoknya, dan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas hal-hal penting. Setelah memasuki istana, semua kultivator duduk. Tentu saja, beberapa orang tanpa sadar mencari Wang Qiong, murid Gunung Salju Besar yang baru saja membasmi orang barbar ibel,
dan ibel kecil yang terkenal kejam Fang Xing, tetapi setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka tidak ada di sana. Kakak laki-lakiku bilang, kalian minum dulu, dia sedang melihat medan dan peta, dia akan segera sampai. Setelah menunggu cukup lama, seorang biksu kecil berpakaian putih datang sambil menyeringai dan mengatakan sesuatu kepada para praktisi, lalu berbalik dan pergi. Suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi sedikit membosankan. Kelompok kultivator yang datang ke perjamuan ini semuanya adalah kultivator peringkat tertinggi yang telah bergegas ke kedalaman jurang ibel. Selain itu, hanya mereka yang dapat menghadiri perjamuan ini yang berasal dari keluarga bangsawan. Kultivator independen tidak memenuhi syarat untuk duduk. Meskipun mereka memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, mereka juga sombong di dalam. Ketika mereka melihat bahwa semua orang telah datang tetapi Fang Xing adalah satu-satunya yang tidak hadir, mereka berpikir bahwa ibel kecil ini berpura-pura dan mengabaikan mereka. Kalau begitu, mari kita tunggu kedatangan rekan Daois Fang sebelum kita memulai perjamuannya. Jenderal Hong Ying berkata dengan tenang, dan pertama-tama memerintahkan orang-orang untuk menyajikan teh abadi kepada semua pembudidaya yang hadir. Benar sekali. Mulai sekarang, kita akan membutuhkan bantuan rekan Daois Fang untuk mempertahankan Sungai Taiyin. Dia tidak akan berdaya lagi nanti. Para pendeta yang emosinya lebih baik berbicara sambil tersenyum dan tidak menganggap itu suatu pelanggaran. Dia hanya mengandalkan senjata sihirnya yang kuat untuk menang sesekali. Apakah perlu untuk melakukan pertunjukan besar seperti itu? Jika pihak lain benar-benar menyerang, akan ada pembudidaya seperti hujan dan master seperti awan. Berapa banyak orang yang bisa dia hancurkan dengan ketapelnya yang rusak? Seseorang di lapangan berbicara dengan suara dingin dan penuh kebencian. Itu adalah pemuda jahat yang pernah dipukul oleh batu dari Sensiu sebelumnya. Masih ada benjolan besar di bagian belakang kepalanya. Orang ini adalah anggota cabang samping keluarga Meng di wilayah tengah Sensu. Dia mewakili keluarga Meng untuk memasuki jurang ibel terlebih dahulu dan menjadi yang pertama datang. Karena statusnya yang transenden, semua kultivator menghormatinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka bertemu dengan ibel kecil itu, dia akan dipukul di kepala terlebih dahulu. Dia merasa terhina dan penuh kebencian, tetapi Fang Xing dan pihaknya baru saja memberikan kontribusi yang besar, jadi dia tidak bisa marah. Tetapi sekarang, dia melihat bahwa semua pembudidaya telah tiba, tetapi ibel dan teman-temannya tidak menunjukkan wajah mereka, jadi dia tidak dapat menahan diri lagi dan mulai memarahi mereka dengan kasar. Benar sekali, rekan Daois Mengki baru saja berbicara tentang keadilan sebelumnya, tetapi dia dijebak oleh biksu bau itu. Dia menanggungnya karena dia memiliki rasa keadilan. Kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menonton. Jika Anda melihatnya seperti ini, ibel hanya memiliki satu kebaikan dan satu keburukan. Apa haknya untuk berpura-pura? Di dekat situ, seseorang yang berhubungan baik dengan anggota keluarga Meng di wilayah tengah juga berbicara dengan marah. Ibel itu, rekan Daois Fang itu tidak ada di sini sekarang. Dia hanya mengatakan bahwa dia sedang melihat-lihat pegunungan dan peta di jurang ibel. Kurasa dia ingin mempertahankan daerah ini dan mempelajari lebih banyak tentangnya. Tidak apa-apa bagi kita untuk menunggunya. Tidak perlu bicara tentang kesombongan. Jika kamu benar-benar tidak sabar, kirimkan saja seseorang untuk mengundangnya. Lagi pula, busur dewanya sangat tajam dan dapat digunakan dengan berbagai cara. Beberapa orang yang lebih tenang berbicara dengan lembut, dan banyak orang setuju dengan mereka. Apa maksudmu dengan mengundangnya sekali? Apakah itu berarti kita harus mengundangnya ke pesta 3 atau 4 kali? Mengki, putra dari keluarga bangsawan di wilayah tengah, membanting tepi sungai dan berteriak, apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai salah satu putra dewa di wilayah tengah kita? Bagaimana kalau membolak-balik peta pegunungan jurang ibel untuk meningkatkan pemahaman? Saya pikir dia hanya pamer. Untuk mempertahankan wilayah ini, kita membutuhkan semua kekuatan di pihak kita untuk bekerja sama dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Saya tidak percaya bahwa ibel dapat menyelamatkan Sungai Taiyin dari bahaya sendirian. Apa yang dikatakan rekan Daois Meng sebenarnya masuk akal. Setan kecil itu memang punya beberapa sifat baik, tetapi dia bersikap sangat kasar sejak datang ke sini, dan dia bahkan membiarkan anak buahnya berkomplot melawan rekan Daois Meng. Dia orang yang tidak patuh hukum. Kita di sini untuk mempertahankan Sungai Taiyin, dan ini bukan ekspedisi pribadi. Kita perlu bekerja sama dan mematuhi hukum. Saya pikir akan lebih baik jika memberinya peringatan sebelum menerimanya secara resmi. Saya setuju. Gunung salju besar bukan bagian dari sekte Senzu Dao kita. Untuk mencegah munculnya Laut Changlan kedua, kita harus waspada. Semua kultivator di lapangan awalnya berstatus bangsawan dan sombong. Selain itu, mereka merasa diabaikan setelah menunggu lama dan ketidakpuasan mereka semakin kuat. Selain itu,
Berbagai kekuatan Tao berkumpul di sana dan sudah ada perselisihan tentang prestasi militer. Bagaimanapun, setiap poin prestasi militer melibatkan manfaat masa depan yang akan diperoleh pasukan Tao mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka cukup takut pada ibel kecil yang kuat ini. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Akibatnya suasana di lapangan makin mencekam, bahkan tak sedikit yang mulai geram. Rekan-rekan Taois, harap tenang. Saya telah mengirim seseorang untuk mengundangnya. Harap bersabar dan pertimbangkan situasi secara keseluruhan. Jenderal Hong Ying juga sakit kepala dan harus membujuk mereka dengan lembut. Haha, Jenderal Hong Ying, apa yang kau katakan salah? Kau hanya menasihati kami untuk mengutamakan situasi secara keseluruhan, mengapa kau tidak membujuk ibel kecil itu untuk menahan diri sedikit? Seorang kultivator di lapangan membentuk aliansi tak kasat mata dengan Meng Qi dari wilayah tengah. Ia mencibir dan berkata, ia memberikan kontribusi begitu ia tiba, tetapi bukankah kita punya kontribusi? Bisakah mereka mempertahankan daerah ini hanya dengan beberapa orang? Benar sekali, Jenderal Hong Ying, jika kau benar-benar berpikir begitu, mengapa kita tidak minggir saja dan menonton, dan biarkan ibel itu menjaganya sendiri? Putra keluarga Meng di wilayah tengah mencibir dan berbicara dengan tatapan agresif. Kalimat seperti itu ternyata mendapat tanggapan dari banyak petani di ladang, dan istana pun menjadi riuh untuk beberapa saat. Mereka yang tenang dan sadar akan situasi keseluruhan tetap diam pada saat ini dan memperhatikan situasi. Meskipun mereka tidak setuju dengan pernyataan ini, mereka terlalu malas untuk membela Fang Xing tanpa alasan dan menghindari menarik kebencian. Panggilan. Dalam situasi ini, orang yang paling pusing adalah Jenderal Hong Ying. Orang-orang ini sama sekali bukan dari suku Zenyuan miliknya. Seperti ibel itu, mereka adalah sekutu tamu, jadi bahkan dia tidak bisa menegur mereka secara langsung. Deng, deng, deng. Di luar istana saat ini, cahaya bulan seterang air. Di malam yang sunyi, suara genderang yang tumpul terdengar. Itu adalah genderang militer detasemen Zenyuan. Genderang itu ditabuh setiap saat, memperingatkan para jenderal detasemen Zenyuan agar berhati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan bahaya. Genderang itu juga mengingatkan para biksu yang bertanggung jawab atas formasi bahwa sudah waktunya untuk mengubah gerbang formasi. Ketika para biksu di istana mendengar suara genderang itu, banyak dari mereka tampak tidak senang dan kemarahan mereka mencapai puncaknya lagi. Kita sudah di sini selama 2 ketukan drum, tetapi setan kecil itu belum muncul juga. Dia benar-benar terlalu sombong. Anak ini kasar, dia pantas dipukul. Setelah 3 kali ketukan genderang, jika anak ini masih belum datang, maka tidak perlu menunggunya. Bahkan ada yang berdiri dan berkata kepada Jenderal Hong Ying kalaupun dia datang, dia harus minta maaf, kalau tidak siapa yang akan mengizinkannya tinggal. Baiklah, baiklah, semuanya harap bersabar. Aku akan pergi melihatnya. Jenderal Hong Ying berdiri sambil tersenyum kecut, siap untuk pergi dan bertanya langsung kepada Fang Xing. Namun pada saat itu, seorang pendeta tiba-tiba masuk dari luar pintu. Wajahnya penuh ketakutan, tangannya gemetar, dan dia berteriak. Jenderal Hong Ying, ada masalah, setan kecil itu, dia sedang bersiap menyeberangi Sungai Taiyin. Menyeberangi Sungai Taiyin, teriakan panik sang kultivator mengejutkan para kultivator di ladang. Mereka tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat, tetapi suara gemuruh yang mengguncang bumi mengejutkan mereka semua. Kemudian mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas keluar dari istana dengan panik. Ketika mereka sampai di luar istana, mereka semua takut dan pucat. Di gunung di belakang mereka, ada seekor katak sebesar gunung kecil tergeletak di tanah, dan ibel kecil Fang Xing, Wang Qiong, biksu kecil berpakaian putih, dan bahkan keledai semuanya berada di punggungnya. Hahaha, melihat mereka keluar dari istana, setan kecil itu sangat gembira. Ia melambaikan tangannya kepada mereka dan berteriak, teman-teman Taois, mohon tunggu sebentar. Aku akan pergi ke seberang sungai untuk mengambil sebidang tanah, lalu kembali untuk minum bersama kalian. Sambil berbicara, dia mengayunkan pedang di tangannya dan memukul punggung katak itu. Peninggalan kuno itu mengeluarkan suara guer gua yang teredam dan menendang tanah dengan kedua kaki belakangnya yang setebal gunung. Ia segera melompat ke sisi lain Sungai Taiyin seperti menunggangi awan. Sungai Taiyin lebarnya 1000 kaki, dan katak yang ditangkap Fang Xing dan digunakan sebagai tunggangannya dapat melompat ribuan kaki dalam satu lompatan. Ia melompat langsung menyeberangi Sungai Taiyin dan tubuhnya jatuh seperti gunung, dan mendarat di puncak di tepi seberang. Semua kultivator di Shenzhou tercengang. Apa yang dilakukan setan kecil ini? Apakah Anda mencari kematian? Seberang sungai yang lain adalah wilayah orang-orang dari negara Ibel. Tidak hanya ada banyak biksu negara Ibel yang bersembunyi di sini, tetapi juga ada formasi besar yang telah mereka buat. Begitu Anda masuk, Anda akan dicekik oleh formasi itu. Beberapa orang itu benar-benar melompat begitu saja.
Ledakan. Lompatan kodok itu begitu cepat sehingga sebelum para kultivator Senzu sempat bereaksi, Fang Xing dan kelompoknya telah mendarat di sebuah gunung di tepi seberang, seperti batu yang jatuh ke air yang tenang. Dalam sekejap, riak-riak cahaya spiritual menyebar dari tempat mereka mendarat. Setelah waktu yang lama, semua cahaya spiritual tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya tajam seperti pisau, yang menebas ke arah mereka dan bahkan ke relik kuno itu. Ternyata formasi besar di gunung itu terpicu, dan kekuatannya menjadi bumerang. Feng Canding, tutupi. Pada saat ini, Fang Xing baru saja mendarat di tanah dan terangkat. Saat berada di udara, dia tiba-tiba melemparkan sebuah patung hitam kecil, dan kemudian sinar cahaya ilahi melesat ke atas. Dengan suara keras, tripod kecil itu terus membesar, dan akhirnya berdiameter 100 kaki, melayang di atas kepala mereka seperti gunung kecil. Di atas tripod, energi Tao kuno yang tak berujung berayun turun, menutupi katak itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya ilahi yang tak terbatas menyerbu ke arahnya, tetapi semuanya terpental oleh energi ini. Kodok itu sebenarnya tidak terluka dan tidak tercekik. Begitu saja, Fang Xing melesat keluar dari jangkauan tripod. Dua sayap ibel pedang di belakangnya terbentang, dan sosoknya bergerak di udara seperti hantu. Dia dengan cepat melesat menuju para biksu dari negara ibel yang panik di gunung. Dengan kepakan sayapnya, setidaknya selusin biksu berpakaian hitam tersapu olehnya, seperti harimau ganas di antara kawanan domba. Berani sekali kau, orang gila yang berani, memasuki wilayah hutan gelapku. Dari balik gunung, tiba-tiba muncul bayangan hitam, dan energi ibel yang mengerikan meraung. Sosok itu adalah seorang pria berambut hitam dan mengenakan selendang, menginjak kelelawar besar yang tidak berbulu tetapi memiliki sepetak rambut hitam. Di tangannya, dia memegang tombak tulang. Dengan sekali pandang, dia melihat kodok besar dan Fang Xing yang sedang menyerang, dan dua sinar cahaya dingin melesat keluar dari matanya. Itu adalah sekte hutan gelap di bagian barat negara ibel. Mereka mempraktikkan ilmu hitam dan merupakan sekte yang terkenal di negara ibel. Di sisi Senzu, seseorang mengenali pria yang menginjak tongkat hitam dan berteriak ketakutan. Ibel itu benar-benar gila. Dia langsung menyerbu ke sisi lain. Meskipun dia tidak langsung dicekik oleh formasi, dia langsung menyerbu ke wilayah sekte Dao besar negara ibel, dan segera menarik musuh-musuh yang kuat untuk mengepungnya. Apakah dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri dari sana? Kirim seseorang untuk menjemputnya segera. Seseorang berteriak ketakutan dan meminumnya tanpa sadar. Benar-benar lelucon. Setan kecil ini mencari kematian sendiri. Siapa yang bisa disalahkan? Cepat aktifkan formasi untuk mencegah negara ibel memanfaatkan kesempatan untuk membasminya. Lebih banyak orang menentangnya dan menuntut agar formasi segera diaktifkan untuk mencegah serangan balik dari orang-orang negara ibel. Usulan ini bahkan membuat Jenderal Hong Ying mengerutkan kening dan merasa sulit untuk membuat keputusan. Jika formasi diaktifkan saat ini, itu sama saja dengan menghentikan mundurnya Fang Xing. Sekalipun setan kecil itu berlaku semena-mena dan menyerbu ke garis pertempuran tanpa izin, tidak adil bagi kita untuk serta-merta menghentikan lajunya, bukan? Sementara mereka ragu-ragu, perubahan situasi di sisi lain lebih mengejutkan mereka. Gunung ini milikku. Ketika Fang Xing melihat lelaki yang memegang tombak tulang, dia pun berteriak dengan nada menyeramkan, dan mengepakkan dua sayap pedang ibel di belakangnya, dan langsung menyerbu ke arah lelaki itu. Pisau ganas bercorak naga di tangannya diresapi dengan kekuatan sihir di tubuhnya seperti sungai yang dalam. Cahaya hitam tiba-tiba bersinar, dan cahaya pedang gelap dipancarkan. Dengan tebasan pisau, sebenarnya ada 9 naga besar yang terbang di udara, menutupi seluruh gunung. Tertawa, ini adalah keterampilan yang nyata, sama sekali tidak berlebihan. Pria yang memegang tombak tulang itu juga sangat ganas, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang tiba-tiba datang tanpa menyapa ini akan memiliki metode yang begitu ganas. Dia langsung menyerbu ke arah Fang Xing, tetapi tiba-tiba jatuh ke dalam jangkauan pedang Fang Xing. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, sudah terlambat untuk menghindar. Tertawa, 9 energi pedang yang diwakili oleh 9 bayangan naga tiba-tiba menyapu pria berambut hitam dan kelelawar aneh di bawahnya. Untuk sesaat, darah jatuh dari udara seperti hujan, dan dia dan kelelawar aneh itu dipotong-potong menjadi potongan daging pada saat yang sama. Bahkan bayangan samar jiwanya ditelan oleh pedang ganas berpola naga. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, murid sejati sekte negara ibel telah dibasmi oleh Fang Xing. Ledakan, Fang Xing tidak berhenti sama sekali, terbang maju mundur, dan sayap besar pedang ibel menyapu bersih semua pembudidaya di gunung dalam sekejap. Baiklah, gunung ini milik kita. Ayo cepat siapkan formasi. Fang Xing menggunakan kurang dari 10 napas untuk membersihkan semua lawan di gunung, dan segera berbalik dan berteriak. Sementara itu, Shen Xiu dan Cu Ci, yang berada di punggung katak, segera terbang,
masing-masing memegang bendera formasi, dan menggunakan kekuatan sihir mereka yang besar untuk melemparkannya ke sekitar gunung. Apa yang mereka buat secara mengejutkan adalah formasi besar yang sangat sederhana, yang tidak mengikuti arah urat gunung, tetapi hanya meletakkan bendera formasi secepat mungkin. Jenis formasi ini cepat, tetapi kekurangannya adalah tidak ada sumber formasi, dan sering kali diaktifkan oleh kekuatan sihir praktisi itu sendiri. Oleh karena itu, hanya formasi kecil yang dapat disiapkan, tetapi formasi besar tidak dapat disiapkan, dan alasannya adalah karena tidak dapat diaktifkan. Namun saat ini, Shen Xiu dan yang lainnya benar-benar menganggap Feng Chanding sebagai sumber formasi, dan menarik kekuatan besar dari Ding ke dalam formasi. Berdengung, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Berbagai bendera formasi berkibar ke segala arah, memancarkan aura Tao yang tak terlukiskan dan tahan lama, lalu menghilang ke udara. Sebuah formasi besar terbentuk, dan gunung itu tiba-tiba berada di bawah kendali Fang Xing. Dia benar-benar mengambil alih bukit di sisi lain. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Sebelum para kultivator di seberang sungai Taiyin sempat bereaksi, Fang Xing telah mengambil alih gunung itu. Para kultivator dari Shenzhou hanya terdiam. Mereka pikir mereka hanya melihat sesuatu dan tidak dapat mempercayainya. Ibel ini benar-benar kuat. Aku khawatir dia memiliki kekuatan untuk membasmi seorang kultivator tingkat kelima. Murid hutan gelap itu tampaknya bukan putra dewa. Dia hanya memiliki kekuatan untuk membasmi seorang kultivator tingkat kedua. Selain itu, dia terkejut, jadi tidak mengherankan jika dia dibasmi oleh Ibel kecil ini. Namun, tripod besar itu benar-benar kuat. Itu seharusnya tripod besar yang telah diabadikan di Gunung Fengchan di wilayah utara selama puluhan ribu tahun. Legenda bahwa tripod ini dicuri oleh Ibel kecil ini sebenarnya benar. Beberapa orang berpengetahuan luas, berbicara cepat, dan memberikan analisis yang jelas dan logis. Bahkan jika dia tiba-tiba merebut gunung itu, apa yang akan terjadi? Dia terjebak di antara para pendeta negara Ibel. Aku khawatir dia akan segera dikepung dan mati tanpa tempat pemakaman, kan? Sayang sekali bagi jenderal pemberani ini. Mengapa dia memilih untuk mati? Siapa kau, orang gila? Kau telah memasuki wilayah tanah suci milikku. Matilah sekarang. Seperti yang diharapkan, tepat saat Fang Xing menaklukkan gunung itu, dalam dua tarikan napas, aura mengerikan dilepaskan dari pegunungan di sekitarnya. Dari segala arah, banyak orang langsung mengendalikan senjata sihir mereka dan bergegas menuju gunung ini, seperti air pasang, tak terbendung. Mereka adalah orang-orang dari negara Ibel. Awalnya, mereka telah membagi pegunungan tak berujung ini menurut tradisi, kekuatan, dan keluarga mereka, dan mengirim murid untuk menjaganya. Meskipun mereka semua berasal dari sekte yang berbeda di negara Ibel, mereka sekarang adalah musuh negara ilahi, dan mereka seperti air dan api. Sekte yang berbeda saling berhubungan erat, dan ketika mereka melihat situasinya tidak baik, mereka bersatu untuk membantu. Ketika para biksu dari Shenzhou melihat pemandangan ini, mereka hampir tidak tega melihatnya. Terjebak jauh di dalam wilayah musuh adalah tabu dalam strategi militer. Prinsip ini tidak dapat disangkal baik di dunia sekuler maupun di dunia kultivasi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan setan kecil ini. Dia baru saja menyelam ke dalam pengepungan. Apakah dia mencari kematian? Dia benar-benar menyerbu seperti ini, melawan 10.000 orang sendirian. Apakah setan kecil ini benar-benar berpikir dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Putra keluarga Meng di wilayah tengah tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak dingin. Dia bahkan tidak peduli untuk menyombongkan diri karena pemandangan itu benar-benar terlalu mengerikan. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Fang Xing tiba-tiba berubah, dengan energi Ibel yang mengalir deras dari tubuhnya, dan berubah menjadi makhluk berkepala 3 dan berlengan 6. Menghadapi para kultivator negara Ibel yang menyerbu ke arahnya dari segala arah, dia sama sekali tidak takut, dan bergegas maju dengan pola naga. Meng Qi, sekalipun kau memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kau tidak akan bisa menghentikan pengepungan begitu banyak orang. Apa kau pikir kau adalah pasukan? Untungnya, tidak seorang pun di antara hadirin yang memperhatikan apa yang dikatakannya, dan ia segera menambahkan kalimat lain, yang menarik persetujuan banyak orang. Namun, sebelum suara itu berakhir, Fang Xing, yang telah bergegas maju, melambaikan tangannya dan menarik seuntai tasbih dari lehernya, melemparkannya jauh-jauh. Tiba-tiba, tasbih-tasbih itu turun dari langit, dan semuanya berubah menjadi monster-monster ganas dengan aura yang kuat, ganas dan kejam. Mereka berkumpul di sekitarnya satu persatu, dan mengikutinya dengan gemuruh saat dia menyerang ke depan, tampak seperti pasukan. Otang pembawa sial, kau hanya ingin mempersulitku, kan? Meng Qi menjadi begitu marah hingga ia mulai mengumpat dengan marah. Kekacauan. Terjadi kekacauan di seberang sungai Taiyin. Fang Xing bergegas ke seberang dengan kecepatan kilat dan merebut puncak bukit, tetapi ini juga memicu serangan balik dari para kultivator negara Ibel.
Dia hendak dikepung, tetapi dia tiba-tiba mengeluarkan tasbihnya pada saat ini, dan relik tulang putih itu berubah menjadi wujud ibel besar dalam hidupnya. Saat dia menyerang, relik tulang putih ini adalah jejak asal yang tertinggal setelah pil Wanling di tubuhnya dicerna. Saat dia memurnikan pil Wanling hari demi hari, jumlahnya semakin banyak. Terakhir kali dia menggunakannya, jumlahnya kurang dari 100, tetapi sekarang ketika dia menggunakannya lagi, dia melihat ibel besar muncul satu persatu di kehampaan di sekitarnya, dan pada akhirnya, jumlahnya menjadi ratusan. Ini sudah merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Ditambah dengan Fang Xing yang menyerbu di depan sambil memegang pedang lebar bercorak naga di tangannya, itu seperti memimpin serangan di medan perang. Kekuatannya begitu mengerikan hingga matahari dan bulan meredup. Momentumnya seperti gelombang pasang yang dahsyat, meratakan pasukan yang tak tertahankan ke segala arah. Beranikah kau menyerbu wilayah tanah suciku? Apa kau pikir tidak ada seorang pun di tanah suciku? Ledakan. Di depan Fang Xing, ada dua kultivator dari negara Ibel, seorang pria dan seorang wanita, bergegas bersama puluhan kultivator Jindan. Mereka memiliki aura yang kuat dan sangat ganas. Mereka juga orang-orang dari negara Ibel yang ditempatkan di gunung, dan mereka memimpin kerumunan untuk bertarung. Ratakan gunung ini dan jadikan wilayahku. Menghadapi kedua orang ini, Fang Xing menjadi semakin ganas. Dia mengarahkan pedangnya dan meraung. Mengaum, mengaum, mengaum. Monster-monster besar di belakangnya segera menyerbu ke depan. Ratusan dari mereka menenggelamkan semua murid sekte itu dalam sekejap. Murid-murid Jindan biasa itu dikelilingi oleh sekelompok monster ini dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Paling-paling, mereka hanya bisa berdiri saling membelakangi, berjuang untuk bertahan, tidak mampu menahan kekuatan yang ganas ini. Hanya pria dan wanita yang memimpin yang memiliki mata merah dan bergegas menuju Fang Xing seperti terbang, menginjak sekelompok monster. Kematian bagi orang gila. Ketika mereka semakin dekat, mereka berdua memanggil cahaya berharga mereka pada saat yang sama dan mengarahkannya ke arah Fang Xing. Baiklah, aku datang. Fang Xing sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengayunkan pedang bercorak naga di tangannya dan menebas lurus ke arah kultivator wanita itu. Kultivator wanita itu menyadari betapa kuatnya dirinya dan dengan cepat mengangkat cermin perunggu kuno untuk pertahanan, sambil berteriak kepada kultivator pria agar datang dan menyelamatkannya. Kultivator pria itu tidak menyangka Fang Xing akan begitu ganas. Melihat nyawa saudara perempuannya dalam bahaya, ia meraung dan mengayunkan palu godam, menghantamkannya langsung ke arah Fang Xing, yang merupakan jurus menyerang Wei untuk menyelamatkan Zhao. Suara mendesing. Fang Xing mengabaikan serangan pria itu dan menebas dengan pedangnya, menghancurkan alam perunggu di depan wanita itu dan memotongnya menjadi dua. Sebelum palu godam pria itu sempat mengenainya, tiba-tiba dia mendengar suara keras. Dia berbalik kaget, hanya untuk melihat sebuah batu seukuran kepalan tangan di depannya. Dengan suara keras, batu itu mengenai dahinya. Petir yang mengerikan menyambar dalam sekejap, menghancurkan pria itu hingga berkeping-keping. Di kejauhan, Wang Qiong berdiri di punggung seekor katak, memegang busur dewa di tangannya, dengan ekspresi serius, dan berteriak dengan tegas, saudaraku, maju saja, aku di belakangmu. Haha, pertarungan yang bagus. Fang Xing juga gembira, memegang pisau pembasmi di tangannya dan berteriak, gunung kedua adalah milikku. Orang gila yang berani, aku di sini untuk melawanmu. Tidak ada kekurangan prajurit seperti Momen di negara Ibel. Kekuatan Fang Xing yang dahsyat tidak mematahkan keberanian mereka. Dia baru saja membasmi dua kultivator, seorang pria dan seorang wanita, ketika dia melihat seseorang berteriak di kejauhan. Ternyata beberapa orang dari beberapa gunung telah bersatu, memimpin hampir 100 orang. Keempat orang yang memimpin memiliki aura yang membumbung tinggi. Jelas terlihat sekilas bahwa mereka bukanlah ramuan emas biasa, tetapi setidaknya setingkat murid sejati yang hebat. Mematahkan gaya formasi, Fang Xing langsung menggeram dan mulai menggunakan keterampilan mentalnya. Di belakangnya, medan perang berdarah tiba-tiba muncul. Pasukan berdarah besi meraung serempak, dan suara pembasmian mengguncang langit. Itu adalah gerakan pertama dalam sutra pemecah formasi, yang memanggil niat membasmi dari medan perang kuno untuk fokus pada diri sendiri. Di bawah berkah aura pembasmi ini, mata Fang Xing berubah menjadi merah darah, dan auranya sangat ganas. Bahkan klon ibel besar di sampingnya bisa merasakannya dan dipenuhi dengan niat membasmi. Membasmi. Dengan suara keras, sayap siluman pedang di belakang Fang Xing mengepak dan melesat maju bagai meteor. Ratusan monster besar di belakang juga mengikuti, satu demi satu, menyerang kekosongan. Di jurang ibel ini, kemampuan terbang telah melemah secara ekstrim. Bahkan Fang Xing dan rekan-rekannya hanya dapat terbang setinggi beberapa puluh kaki. Klon ibel besarnya dan para kultivator biasa di negara ibel hanya dapat berjalan dekat dengan tanah dan melompat setinggi beberapa kaki paling tinggi. Bagi yang lain, itu tampak seperti dua massa hitam manusia dan kuda di tanah telah bertabrakan satu sama lain,
mayat-mayat bangkit, dan anggota tubuh yang patah serta bayangan membentuk tumpukan. Di udara, Fang Xing menyerbu ke arah keempat tuan itu sendirian, dengan momentum sekuat gunung darah, dan menyerbu langsung ke arah mereka. Engah, ada 4 orang di sisi lain dan Fang Xing hanya 1 orang, tetapi setelah tabrakan hebat seperti itu, momentum gabungan dari keempat orang di sisi lain tiba-tiba tersebar. Keempatnya pun terlempar ke sana kemari akibat benturan tersebut dan tak dapat mengendalikan badannya. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, melangkah maju, dan mengejar pria besar terdekat. Dia mengayunkan pedang bercorak naga dengan keras, tetapi pria besar itu bereaksi sangat cepat dan mengeluarkan tombak besi untuk menangkisnya. Kemudian dia mengayunkan pedangnya, tetapi pedang itu jatuh, dan dengan suara krek, tombak besi dan tubuh pria besar itu hancur. Kekuatan pedang yang tersisa bahkan memusnahkan jiwa pria besar itu, dan menghilang sepenuhnya. Panggilan. Pada saat yang sama, 2 sayap ibel pedang di belakang Fang Xing mengepak, berubah menjadi garis-garis cahaya hitam dan menggeram pada orang kedua. Orang itu adalah seorang wanita parubaya. Melihat situasinya tidak baik, dia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darahnya sendiri. Di kiri dan kanan tubuhnya, lebih dari selusin bayangan tiba-tiba muncul, terbang ke arah yang berbeda. Sayangnya, di bawah sayap ibel pedang yang luar biasa, semua bayangan tergulung. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya ingin bergegas untuk menyelamatkan, tetapi tiba-tiba terdengar suara terobosan di udara, dan 2 batu jimat terbang di atas. Dari keduanya, 1 orang terkena batu jimat, tubuhnya berubah menjadi bola api, dan dia jatuh sambil menjerit. Yang lain juga terluka parah, dan diinjak ke tanah oleh Fang Xing yang berbalik. Kekuatan dahsyat seperti gunung meledak dan mengubah orang ini menjadi abu. 4 gunung bergandengan tangan, formasi pedang perak. Seseorang berteriak lagi di atas kepalanya. Ternyata itu adalah 8 kultivator hebat yang baru saja tiba. Melihat situasi yang tidak baik, mereka langsung menggunakan formasi besar. Mereka bekerja sama untuk menciptakan jaring pedang perak, yang menutupi kepala lawan secara langsung. Formasi semacam ini lebih baik disebut formasi pembasmi, karena tidak dapat dipatahkan oleh Prajna Sutra. Formasi ini agak mirip dengan formasi 5 pembasmi. Formasi ini hanya dapat dilawan. Setelah tertutup, situasinya akan sangat berbahaya. Menghadapi formasi ini, Fang Xing hanya tertawa terbahak-bahak, gerakan kakinya bak peri, ia melangkah 9 langkah berturut-turut, dan melesat ke langit. Sutra Xiao Yao. Saat dia melangkah beberapa langkah, tubuhnya bergerak tidak stabil dan gerakannya misterius. Dia tiba-tiba muncul di atas kepala sekelompok orang dan menebas mereka dengan pedangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Di pihak Senzu, semua kultivator sudah terpesona dan kulit kepala mereka mati rasa karena kegembiraan dari pertempuran yang terjadi di seberang Sungai Taiyin. Dari sudut pandang mereka, mereka hanya melihat Fang Xing memimpin ratusan monster besar, menyerbu ke kiri dan kanan, membasmi satu gunung, lalu segera berbelok ke gunung lain. Kemanapun dia pergi, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Pedangnya yang ganas sangat kuat, dan semangat juangnya sekuat dewa kematian. Dengan 2 sayap besar di belakangnya yang menutupi langit dan matahari, ditambah dengan gerakan tubuhnya yang halus, dia hanyalah pedang tajam, yang langsung mencabik-cabik sekelompok biksu dari negara Ibel, yang dikerahkan seperti tong besi di mata mereka, menjadi berantakan. Ada perang di mana-mana, dan mayat ada di mana-mana, seperti medan perang Sura. Sebuah gunung, 2 gunung, 3 gunung, satu demi satu gunung jatuh ke tangan Fang Xing. Kekuatan asli negara Ibel di gunung itu sepenuhnya dilenyapkan olehnya. Biksu berjubah putih, gadis kecil berjubah hijau, dan bahkan keledai di belakangnya mengikutinya dan buru-buru membentuk formasi besar untuk mempertahankan gunung. Awalnya, mereka menggunakan metode formasi tercepat, tetapi kemudian, mereka tidak bisa lagi mengimbangi kecepatan Fang Xing. Ketika mereka membentuk formasi kelima, Fang Xing telah merebut 8 puncak gunung dan masih menyerang. Bagaimana mungkin Ibel kecil ini begitu ganas? Dia tak terkalahkan, tetapi bahkan formasi besar di seberang sungai tidak dapat melakukan apapun padanya. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berseru tak percaya. Saya perhatikan bahwa setiap kali dia menyerang formasi musuh, cahaya Buddha bersinar di tubuhnya. Mungkinkah dia memiliki senjata ajaib untuk menghancurkan formasi tersebut? Seseorang ragu-ragu dan berbicara, penglihatannya cukup baik. Pada saat ini, dia berubah menjadi Ibel dalam bentuk manusia. Kekuatan sihir semacam ini adalah rahasia suku kuno negara Ibel. Bahkan berbagai sekte di wilayah tengah mencoba mempelajari kekuatan sihir ini. Istana Fuyao bahkan mencoba menukar 3 jilid buku Tao dengan kekuatan sihir ini, tetapi semuanya ditolak. Dari mana anak ini mempelajarinya? Beberapa orang tercengang dengan kekuatan magis 3 kepala dan 6 lengan yang ditunjukkan Fang Xing. Dan monster-monster besar di sekitarnya,
apakah mereka klon atau pemanggil? Masing-masing lebih kuat dari Golden Core. Beberapa orang menatap ratusan monster besar di sekitar Fang Xing dengan ngeri. Hal ini saja menciptakan jurang pemisah yang tak dapat diatasi antara Fang Xing dan Jindan biasa. Bagaimanapun, monster-monster besar itu semuanya dimurnikan dari jejak monster-monster besar kuno. Beberapa monster besar kuno itu bahkan telah mencapai tahap Naschen Soul dan sekarang menjadi klonnya. Kekuatan mereka bervariasi, tetapi mereka benar-benar menakutkan. Pedang itu masih yang paling kuat. Pedang itu menghancurkan semua senjata sihir dan senjata yang disentuhnya. Sungguh senjata yang dahsyat. Beberapa pendekar yang menggunakan senjata merasa takjub melihat pedang bercorak naga yang ganas di tangan lawan. Berapa banyak harta yang dimiliki Ibel kecil ini? Ada yang merasa terheran-heran, ada pula yang tidak dapat menyembunyikan rasa iri. Tidak, masalah terbesarnya adalah, dia sudah bertarung begitu lama, tetapi mengapa belum ada master yang layak muncul di negara Ibel? Melihat kekuatan lawan-lawan ini, paling-paling mereka hanya master sekte, dan bahkan tidak ada orang yang telah mengolah tubuh manusia dan bentuk Ibel. Di pihak Senzu, sementara semua kultivator tercengang, seseorang tiba-tiba berbicara dengan nada yang sangat tidak dapat dipercaya. Ya, dilihat dari pertarungan ini, Ibel kecil itu memang tak terkalahkan, tetapi sebenarnya tidak ada master yang layak yang dapat melawannya. Kekuatan mereka paling-paling hanya pada level ketiga dari alam tebasan. Tidak ada satupun dewa kuno yang dikabarkan telah mencapai level kelima dari alam tebasan yang muncul. Apakah dia terlalu beruntung? Atau apakah itu sama sekali berbeda dari apa yang kita bayangkan, dan para dewa kuno itu sama sekali tidak ada di sini? Tak lama kemudian, ada orang lain yang angkat bicara. Para kultivator di Senzu bukanlah orang bodoh. Setelah menyaksikan pertempuran itu, mereka menemukan banyak petunjuk. Mungkinkah setan kecil ini memiliki kemampuan untuk meramal masa depan? 1 jam yang lalu, setelah Wang Qiong membasmi orang barbar Ibel, Fang Xing, Cuci, Sensiu dan yang lainnya telah berkumpul di bagian Zenyuan tempat semua jenis medan pegunungan dan urat dikumpulkan. Di sini, banyak medan dan jajaran pegunungan yang telah dieksplorasi di Demon Abyss disimpan. Meskipun tidak selengkap dan sesempurna yang ada di negara Ibel, setelah menguasainya, sudah cukup untuk memiliki pemahaman umum tentang medan di dalam Demon Abyss, terutama medan pegunungan di kedua sisi Sungai Taiyin, yang dapat dilihat dengan jelas dan diketahui seperti punggung tangan seseorang. Pekerjaan ini diberikan kepada Cuci. Meskipun gadis kecil itu membosankan, dia adalah putri suatu daerah. Dia juga orang yang berkuasa di daerah Chu selama 10 tahun. Baik dalam hal visi maupun kendali situasi, dia jauh lebih unggul daripada orang biasa. Dia bahkan memiliki wawasan mendalam tentang distribusi formasi militer dan penilaian situasi pertempuran. Saat mereka mempelajari peta gunung dan bentuk lahan, Fang Xing keluar sendirian dan mengambil jimat giok hitam dari tempat terpencil. Ini adalah jimat giok yang ditinggalkan sepupu tertuanya saat mereka berpisah. Jimat ini dapat digunakan untuk menemukannya secara langsung. Fang Xing belum pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkannya. Setelah mempelajarinya sebentar, dia berhasil memicu sumber hukum dan menghubungkan kedua belah pihak. Halo, sepupu. Aku sepupumu tersayang, Fang Xing. Apa maksudmu aku masih ingat untuk mencarimu? Kita ini keluarga, bukan? Sesuatu. Tentu saja ada sesuatu, kalau tidak, untuk apa aku mencarimu? Aku hanya bertanya, apakah kamu berada di seberang Sungai Taiyin? Ada sesuatu yang harus kuingatkan padamu. Kau tidak di sini. Lalu kau di mana? Oh, beritanya adalah para orang suci di Senzu telah mengembangkan senjata sihir yang sangat kuat. Dengan batu rune spesies prasejarah sebagai sumbernya, senjata itu dapat menghancurkan puluhan gunung sekaligus. Ya, hari ini mereka menggunakan replika senjata sihir ini untuk membasmi seorang jenderal dari Demon Abyss milikmu. Sekarang mereka berada di bawah tekanan yang terlalu besar, dan mereka takut kau akan menyerang mereka, jadi mereka akan menggunakan senjata sihir itu untuk langsung meratakan lusinan gunung di seberangmu. Aku khawatir kau juga berada dalam kisaran ini, jadi aku segera memberitahumu untuk melarikan diri. Oh, kamu sepupuku, siapa lagi yang bisa aku cintai kalau aku tidak mencintaimu? Ya, orang-orang suci di sini memang tidak terkendali. Mereka ingin generasi muda berkompetisi secara adil, tetapi mereka harus menggunakan senjata yang sangat kuat. Aku merasa lega saat kau tidak ada di sini. Dari apa yang kau katakan, ternyata mereka yang ditempatkan di seberang Sungai Taiyin hanyalah umpan meriam. Baiklah, oke, aku bukan umpan meriam, aku hanya pelopor. Tapi sekarang aku mengerti. Kau bahkan tidak berpikir untuk menguasai semua harta, dan kau tidak ingin bertarung sampai mati dengan para kultivator Senzu. Itu benar, hanya orang bodoh yang akan bertarung sampai mati. Tidak peduli seberapa bagus takdir abadi,
kau tidak dapat menikmatinya jika kau tidak mati. Baiklah, baiklah, aku akan beritahu kamu kalau sudah ada berita. Oh, jangan berterima kasih padaku, kita ini keluarga. Setelah mengobrol sebentar, Fang Xing menyingkirkan jimat giok transmisi suara, wajahnya penuh kegembiraan, dia tidak bisa menahan tawa, dan berbalik. Kakak, kenapa kamu tiba-tiba begitu gembira? Biksu muda Sensiu mengajukan pertanyaan itu dengan ekspresi aneh, menatap Fang Xing seolah-olah dia adalah hantu. Hehehe, aku tidak akan memberitahumu. Fang Xing tersenyum dan berbalik menatap Wang Qiong dan yang lainnya tanpa menjelaskan bagaimana persiapannya. Wang Qiong dan Cuci saling berpandangan, dan Wang Qiong berbicara lebih dulu di kedua sisi sungai Taiyin terdapat pegunungan Baiduan yang berada jauh di dalam jurang Ibel. Proyeksi rune kebetulan jatuh di sini, menjadikan tempat ini sebagai tempat terpenting untuk meraih keberuntungan di masa mendatang. Pegunungan ini memiliki medan yang aneh, dengan gunung-gunung yang bertemu dan sungai Taiyin melintas dari satu sudut. Di sisi sungai ini, hanya ada 4 atau 5 puncak, sedangkan di sisi lain sungai Taiyin, ada 80 atau 90 puncak. Di masa mendatang, ketika berbagai sekte bersaing untuk mendapatkan keberuntungan, mereka pasti akan bertarung di sekitar puncak-puncak ini. Sayang sekali para kultivator dari negara Ibel datang lebih awal dan sekarang telah menduduki puncak-puncak di sisi lain. Kami tidak tahu di mana pasukan berat ditempatkan, jadi tidak mudah untuk merampok. Sambil berbicara, dia mendesah pelan dan menatap ke arah pegunungan di depannya dengan tatapan serius di matanya. Fang Xing juga menoleh untuk melihat ke atas. Pada saat ini, mereka berada di puncak pohon besar. Mendongak, mereka melihat pegunungan besar dan bergelombang di depan mereka. Puncak-puncaknya menjulang dari tanah seperti pedang tajam, dan di antara pegunungan, kabut hitam rendah, dan dari waktu ke waktu, teriakan spesies kuno dapat terdengar, yang tampak misterius dan gelap. Proyeksi rune besar jatuh dari langit, menutupi seluruh area. Seluruh jajaran pegunungan itu, yang masing-masing meliputi area radius 100 mil, sunyi dan tenteram, namun penuh dengan niat membasmi. Dan ini bukan hanya tentang merebutnya. Sekarang pegunungan itu pasti telah dibagi oleh berbagai kekuatan negara Ibel, dan mereka telah menyiapkan formasi pertahanan. Jika kita ingin mendudukinya, pertama-tama kita harus menghentikan pertempuran lawan, lalu mengusir pasukan lawan, dan kemudian menyiapkan formasi kita. Setelah itu, kita harus mempertahankannya untuk mencegah pasukan lain menyerang. Jumlah master formasi dan bahkan tenaga kerja yang dibutuhkan sangat banyak. Cuci menambahkan sesuatu dari samping, tetapi dia masih sedikit khawatir, tetapi dia terbiasa tidak mengatakannya dengan lantang. Menikah dengan ayam, ikuti ayamnya menikah dengan guk-guk, ikuti guk-guknya. Jika Anda mengikuti pria seperti Fang Xing dan tidak belajar beradaptasi dengan ritme perampokan, apa gunanya menjadi istri seorang pemimpin geng? Jangan bicara soal tenaga kerja, tapi soal formasi. Setelah mendengar kekhawatirannya, Fang Xing mengeluarkan tripod hitam kecil, yaitu tripod Feng Chan. Ia tersenyum dan berkata, meskipun kita tidak memiliki ahli teknik formasi di antara kita, kita memiliki harta karun ini. Aku telah mempelajari tripod Feng Chan ini untuk waktu yang lama, tetapi aku masih belum dapat memahami semua misterinya. Aku menemukan bahwa ia mengandung esensi Dao tertinggi. Jika kita dapat menariknya sedikit, kita dapat melindungi diri kita dari bahaya. Itu adalah harta karun pertahanan yang sempurna. Dan jika kita dapat menarik esensi Dao ini dan menggunakannya sebagai sumber formasi, maka siapa yang dapat menghancurkan formasi yang telah kita buat? Mata beberapa orang menjadi lebih serius saat mereka melihat tripod kecil yang legendaris itu. Tapi Demon Abyss juga penuh dengan ahli. Jika kita ingin merampok mereka, kita masih terlalu lemah, kan? Setelah beberapa saat, Wang Qiong berbicara dengan suara rendah. Pegunungan ini memiliki 80 hingga 90 puncak, yang semuanya perlu dijaga oleh orang-orang dari Demon Abyss. Fang Xing mencibir dengan suara rendah. Dia baru saja berbicara dengan sepupu tertuanya dan mengisyaratkan situasinya. Setelah memikirkannya, dia sekarang penuh percaya diri. Dia mengarahkan jarinya ke sisi lain dan berbisik, apakah kamu benar-benar berpikir putra-putra dewa adalah kubis? Apakah kamu pikir Demon Abyss cukup kuat untuk menempatkan seorang master di setiap gunung? Hehe, aku tidak membual. Tidak peduli seberapa ganasnya para biksu Demon Abyss, mungkin tidak lebih dari 20 dari mereka yang bisa aku anggap serius. Sisanya tidak cukup baik bahkan jika mereka digunakan sebagai batu asa untukku. Seberapa sulitkah untuk merebut wilayah mereka? Mereka telah mengerahkan formasi besar. Jika Anda menerobos wilayah mereka, Anda tidak hanya harus berhadapan dengan mereka, tetapi juga harus berhadapan dengan formasi besar mereka pada saat yang sama. Dalam hal ini, bahkan Anda tidak boleh meremehkan mereka. Wang Qiong berbicara terus terang dan mengungkapkan kekhawatirannya selain itu, ketika kedua pasukan saling berhadapan, Mo Yuan kemungkinan akan mengirim semua penguasa negara mereka ke sisi lain Sungai Taiyin untuk mencegah Shenzhou menyerang.
Kamu salah. Mozu tidak berpikir begitu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing muncul di bagian depan peta dan menunjuk ke bagian selatan Gunung Baiduan. Sebenarnya, orang-orang yang benar-benar kuat di negara Ibel sedang bertempur memperebutkan wilayah di bagian belakang. Bagian depan diperebutkan oleh beberapa pasukan jurang Ibel yang lebih lemah. Kalau tidak, apakah menurutmu dengan jumlah orang yang begitu sedikit di suku Zhenyuan dan anggota keluarga yang tidak berguna yang hanya ingin bekerja tetapi tidak bekerja keras dan menunggu kesempatan datang, mereka benar-benar dapat menahan serangan orang-orang aneh di jurang Ibel begitu lama? Semuanya di belakang. Wang Qiong bingung dan menatap Fang Xing dengan bingung. Karena pegunungan di depan, Mozu awalnya berencana untuk menyerah. Fang Xing menghela napas dan menghitung dengan jarinya dalam hal kekuatan keseluruhan, negara Ibel tidak sehebat Senzu. Hanya saja sebagian besar kultivator Senzu belum tiba, jadi negara Ibel telah memimpin. Tetapi apakah menurutmu negara Ibel benar-benar bodoh, berencana untuk menduduki semua tanah keberuntungan dan bahkan tidak memberi Senzu seteguk sup pun? Sebenarnya, mereka sangat puas jika mereka dapat menduduki setengahnya. Jadi mereka menunggu para kultivator Senzu datang di masa depan, dan kemudian memberi mereka sedikit. Dan mereka benar-benar percaya diri dan yakin untuk mempertahankan wilayah di belakang. Para kultivator negara Ibel sekarang saling bertarung untuk wilayah di belakang. 10 klan kuno sudah saling bertarung, dan hanya mereka yang tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di belakang yang datang ke depan untuk menduduki wilayah tersebut. Setelah mendengar kata-kata ini, Wang Qiong tertegun, matanya terbuka lebar. Dia bukan tipe orang yang mudah mempercayai penilaian orang lain, tetapi semakin dia mendengarkan kata-kata Fang Xing, semakin dia merasa bahwa kata-kata itu masuk akal. Mengesampingkan rincian halus, setidaknya dilihat dari situasi umum, apa yang dikatakan Fang Xing seharusnya masuk akal. Senzu sudah kuat, dan telah berperang melawan Mozu. Tidak seorang pun akan percaya bahwa Senzu tidak akan mampu merebut satu pun wilayah. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, jika para biksu Senzu benar-benar marah, mengambil alih setengah wilayah itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tentu saja, satu-satunya masalah di sini adalah berapa banyak harga yang harus dibayar Senzu. Dengan kekuatan keseluruhan para pendeta di negara Ibel, mereka akhirnya mampu menduduki setengah wilayah, yang mana sudah merupakan keuntungan besar. Lagi pula, kekuatan mereka sangat bervariasi, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada 5 wilayah Senzu. Kamu, bagaimana kamu tahu semua ini? Setelah terdiam cukup lama, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebenarnya, menurut pemahamannya, meskipun Ibel kecil ini licik, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan berhitung yang begitu kuat. Dengan sedikit informasi saja, dia dapat menyimpulkan situasi keseluruhan dan bahkan distribusi kekuatan negara Ibel dengan sangat jelas. Dengan kemampuan berhitung ini, jika dia mempraktikkan seni takdir, dia akan menjadi orang hebat seperti Pak Tua Tianji yang mengetahui masa lalu dan masa depan. Fang Xing menjelaskan keraguannya dengan jelas dalam satu kalimat, saya punya saudara di Demon Abyss. Para kultivator Senzu tentu saja tidak tahu bahwa Fang Xing memiliki kerabat di sisi lain jurang Ibel. Awalnya, ketika mereka melihat Fang Xing bergegas ke sisi lain, mereka mengira dia mencari kematiannya sendiri. Namun kemudian, mereka dikejutkan oleh keterampilan dan senjata ajaib Ibel kecil itu. Namun, tentu saja ada orang-orang pintar di antara para kultivator Senzu. Setelah Fang Xing merampok lebih dari selusin gunung berturut-turut, mereka tiba-tiba menyadari sebuah masalah, Ibel kecil itu ganas, tetapi lawan yang ditemuinya terlalu lemah. Tentu saja, lemah ini tidak berarti bahwa lawannya lemah dalam hal kekuatan. Dapat dikatakan bahwa di antara para kultivator dari negara Ibel yang telah mengambil tindakan, tidak kurang dari 4 atau 5 kultivator yang sekuat para barbar Ibel yang menantang mereka sebelumnya. Secara tegas, ada juga beberapa kultivator yang berada di atas tingkat pembasmian kedua. Namun, masalah utamanya adalah mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Fang Xing. Di bawah serangan Ibel kecil itu, mereka bahkan hampir tidak dapat melawannya. Dia sekuat orang gila, memimpin sekelompok monster kuat untuk menyerang ke kiri dan kanan, dan bahkan merebut lebih dari selusin puncak bukit. Apa artinya ini? Itu seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Fang Xing kuat, dan dalam pertarungan sengit, dia benar-benar menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, tetapi semua kultivator juga mengerti bahwa ada banyak master di negara Ibel, dan banyak dari mereka yang bisa bertarung dengan Fang Xing. Ibel kecil itu belum berada pada level menyapu area dan menyerang hingga tak terkalahkan. Paling tidak, para putra dewa yang dikenal sebagai 10 klan kuno, mengolah bentuk Ibel dari tubuh manusia, memahami makna Ibel yang sebenarnya, dan mengembara di antara dirasuki oleh Ibel dan tidak dirasuki oleh Ibel, yang juga setara dengan mengembara di puncak kekuatan tempur. Mereka hanyalah sekelompok orang aneh yang sebanding dengan wilayah tengah.
Jika salah satu dari orang ini muncul, saya khawatir salah satu dari mereka akan cukup untuk menghentikan momentum dahsyat di bawah. Tetapi pada saat ini, Fang Xing bergegas maju sebentar, tetapi tidak ada seorang pun dalam kelompok itu yang muncul. Para biksu Senzu yang menyadari masalah ini secara bertahap mengubah ekspresi mereka. Kekuatan yang ditunjukkan di seberang Sungai Taiyin tidak sekuat yang mereka bayangkan. Sebelumnya, sisi Sungai Taiyin ini selalu berada di bawah tekanan yang tiada henti, khawatir setiap saat akan ditembus oleh para biksu dari negara Ibel di seberang Sungai Taiyin. Namun saat ini mereka menyadari bahwa kekhawatiran ini sama sekali tidak perlu. Bahkan tidak ada klan kuno di seberang Sungai Taiyin. Sebaliknya, hanya ada beberapa sekte Tao yang tidak dianggap terkemuka yang ditempatkan di sana. Ini adalah kesempatan langka. Mengapa kita tidak bergegas dan mengulurkan tangan membantu rekan Daois Fang? Setelah keheningan yang lama, seseorang di kerumunan Senzu tiba-tiba berteriak keras dengan semangat juang yang besar. Orang ini adalah seorang pria berbaju besi biru, dengan sikap yang mengesankan. Beberapa orang mengenalinya sebagai murid dari sebuah sekte kecil di wilayah tengah Senzu. Nama keluarganya adalah Han dan namanya adalah Jiaxi. Dia adalah sekutu Meng Qi, cabang keluarga Meng di wilayah tengah. Dia juga salah satu orang yang paling banyak berkontribusi dalam serangan terhadap Fang Xing sebelumnya, tetapi sekarang dia ingin bertarung. Suara yang diteriakkannya pun benar, namun ada kilatan di matanya. Benar sekali. Bagaimana mungkin kita membiarkan rekan Daois Fang bertarung sendirian? Ayo kita bantu dia. Kita semua berpikiran sama. Rekan Daois Fang pergi jauh ke wilayah musuh sendirian dan mengambil risiko. Kita hanya berdiri dan menonton. Bukankah itu memalukan? 3 hari yang lalu, putra dewa suku kita dibasmi oleh Ibel barbar itu. Sekarang dia akan membasminya dan melampiaskan kemarahan suku kita. Untuk sementara waktu, keinginan untuk bertarung sangat tinggi. Para kultivator dari Senzu mengerahkan pasukan mereka dan semua kultivator lainnya pun mengikuti mereka. Jangan panik, rekan Daois Fang. Han Jiaxi dari wilayah tengah akan memimpin pasukan suku kami untuk membantu Anda. Jangan lari, bocah kecil dari negara Ibel. Kami, keluarga Wei dari wilayah selatan, ada di sini untuk membantu. Demi nasib Tiongkok, tidak masalah jika aku mati di medan perang. Anggota keluarga Meng, ikuti aku dan bertempurlah menyeberangi Sungai Taiyin. Gemuruh, perang menyebar seperti api. Tak seorang pun berkonsultasi dengan Jenderal Hong Ying. Mereka segera mengerahkan pasukan mereka sendiri, mengendarai senjata ajaib mereka, melompati Sungai Taiyin, dan menyerbu ke wilayah Mozu. Awalnya, jika mereka ingin menyeberangi sungai, para biksu Mozu akan mengaktifkan formasi besar dan mereka akan segera didorong ke sungai. Namun sekarang para biksu Mozu sudah tidak dapat mengurus diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa peduli pada mereka? Ledakan. Para biksu dari berbagai suku Senzu menyeberangi sungai dengan cepat, arus orang-orang seperti air pasang, dan mereka sekuat harimau yang keluar dari kandang. Mereka masing-masing menggunakan senjata ajaib dan cahaya ilahi untuk menduduki satu demi satu gunung. Di gunung-gunung ini, masih ada beberapa biksu yang tersisa dari negara Ibel, dan kadang-kadang akan ada perlawanan, tetapi mereka semua dengan cepat disapu bersih, menempatkan pasukan dan kuda, dan membentuk formasi besar. Ini benar-benar menunjukkan kekuatan Taoisme Senzu, yang secepat kilat. Pada saat ini, kelompok biksu negara Ibel akhirnya menyadari masalahnya. Mereka menyerahkan satu demi satu gunung dan mundur ke belakang. Namun, ada juga ahli di antara mereka. Orang-orang ini sengaja menghindari Fang Xing dan mengumpulkan pasukan yang tersisa di satu tempat. Mereka bertempur dan mundur di lembah-lembah di antara gunung-gunung. Ketika mereka mundur, mereka bertahan dengan ketat. Para ahli dari berbagai kelompok bergabung bersama dan bertahan di garis depan, menatap Fang Xing yang tak terkalahkan, untuk mencegahnya menerobos formasi mereka lagi. Dan Fang Xing tidak lagi bergegas maju. Pada saat ini, dia telah berhenti di puncak gunung, mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Di belakang, bahkan Shen Xiu, Chu Qi dan King Lu telah berhenti dan linglung. Saat ini, Fang Xing telah merebut lebih dari selusin puncak bukit, tetapi mereka hanya mendirikan formasi besar di 7 atau 8 puncak bukit. Tetapi mereka terlambat untuk menyiapkan formasi yang tersisa, dan sekarang memegang bendera formasi dalam keadaan linglung, bingung harus berbuat apa. Setelah para biksu Senzu menyeberangi sungai, mereka dengan cepat menduduki satu demi satu puncak bukit. Pria dan kuda bergerak bersama, dan dengan cepat membentuk formasi besar. Beberapa bahkan bergegas ke puncak gunung, menancapkan bendera yang mewakili sekte mereka di puncak gunung, dan kemudian berdiri di puncak gunung, di samping bendera besar, melihat sekeliling dengan senyum di wajah mereka, lengan baju mereka berkibar, melihat sekeliling, tampak sangat puas. Di sini, Meng Qi, keturunan keluarga Meng di wilayah tengah, dan Han Jiaxi serta yang lainnya juga ada di sana.
Mereka berdiri dengan bangga di puncak bukit dengan senyum tipis di bibir mereka dan ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka saling memandang dengan kepuasan di mata mereka. Mereka pada dasarnya adalah keturunan dari cabang-cabang kolateral dari beberapa sekte besar yang datang untuk bertempur di garis depan. Mereka memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi kekuatan mereka belum tentu yang terbaik. Sebelumnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki pegunungan yang luas sebagai wilayah mereka. Mereka hanya ingin membantu Zhenyuan untuk mempertahankan daerah itu dan memenangkan beberapa jasa militer. Sekarang mereka telah merebut sebidang tanah seperti itu. Saya khawatir bahkan putra-putra dewa mereka sendiri tidak dapat menandingi prestasi ini. Ketika sebagian besar Senzu datang, bagaimana mereka akan pamer? Imbalan jasa seperti apa yang akan diberikan keluarga kepada mereka? Bagaimana manfaat mempertahankan suatu wilayah dapat dibandingkan dengan manfaat merebut wilayah? Anda harus tahu bahwa meskipun wilayah yang diduduki oleh pasukan Zhen Yuan dipertahankan, itu bukan milik mereka sepenuhnya. Itu perlu didistribusikan sesuai dengan prestasi militer. Inilah sebabnya mereka berjuang untuk prestasi militer sebelumnya. Tetapi sekarang, selama mereka merebut wilayah ini dan membentuk formasi besar, itu akan menjadi wilayah mereka sendiri. Dan di bawah proyeksi rune, area paling inti menempati wilayah seperti itu. Sungguh keberuntungan. Sederhananya, ini bahkan cukup bagi keluarga untuk meningkatkan perawatan mereka, ke status yang serupa dengan anak dewa. Ketika para master berkumpul bersama, mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran sesungguhnya di bawah serangan normal. Oleh karena itu, kesempatan untuk membangun prestasi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika mereka tidak menduduki wilayah sekarang, mereka tidak akan dapat menukarnya dengan nyawa mereka di masa mendatang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dengan pemikiran ini, beberapa orang bahkan melihat ke arah puncak bukit tempat Sensiu, Cuci, dan yang lainnya telah menyiapkan formasi besar, dan tampak cukup tertarik. Di puncak bukit tempat Sensiu dan Cuci baru menyiapkan setengah formasi, sebuah keluarga bangsawan langsung bergegas dan menatap Sensiu dan yang lainnya sambil tersenyum. Anak buah mereka telah menyiapkan formasi besar di berbagai puncak bukit, tetapi mereka masih berdiri di sana tanpa bergerak, tanpa niat untuk menyerah. Menghadapi sekelompok orang seperti itu, bahkan Sensiu dan Cuci tercengang. Mereka tidak tahu apakah mereka harus melawan pria yang tersenyum seperti itu dan kemudian secara paksa menyiapkan formasi besar di puncak bukit ini. Pada akhirnya, memang orang-orang dari sekte itulah yang mendirikan formasi di seluruh gunung, lalu tersenyum dan meminta Sensiu pergi untuk sementara waktu, sambil berkata bahwa mereka perlu mengaktifkan formasi dan menguji kekuatannya, lalu akan kembali lagi nanti untuk mengundang tuan kecil untuk mengunjungi wilayah kita. Di antara mereka, hanya Jenderal Hong Ying dari unit Zhenyuan yang tidak bergerak. Matanya tersembunyi di balik baju besi merah dan dia berdiri di tebing di sisi lain sungai Taiyin tanpa menggerakkan satu otot pun. Meskipun prajurit dan kudanya membuat beberapa gerakan dan ingin bergegas, tidak ada yang keluar dari gua tanpa perintahnya. Matanya diam-diam menatap Fang Xing di puncak gunung tertinggi di kejauhan. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Saat ini, Fang Xing sedang berdiri di puncak gunung yang jaraknya ribuan mil, memegang pedang bercorak naga di tangannya, dengan dua sayap ibel pedang besar terlipat di sisinya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dia hanya melihat ke belakang dengan tenang. Ratusan monster besar di bawah puncak juga terdiam. Teman Taois Fang telah merampok 10 gunung berturut-turut dan memberikan kontribusi besar bagi Senzu. Kekuatan ilahinya benar-benar tak terkalahkan. Di perbukitan di belakang, beberapa biksu yang berdiri di puncak bukit memandang ke arah Fang Xing, tersenyum dan membungkuk dari jauh. Ya, rekan Daois Fang telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Saya yakin bahkan para orang suci pun akan tersentuh. Mari kita ucapkan selamat kepada rekan Daois Fang. Seseorang melihat ke arah Fang Xing dan tertawa, lalu dia membungkuk kepada Fang Xing dari kejauhan, tersenyum dan berteriak. Benar sekali, saudara Fang bertarung melawan para ibel dan menyelamatkan sungai Taiyin kita dari bahaya. Dia benar-benar dewa perang yang tak tertandingi. Gendang ketiga bahkan belum dimainkan, dan cawan anggur masih hangat, namun rekan Daois Fang telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Silakan kembali ke perjamuan, dan saya akan menjelaskannya. Di puncak-puncak berbagai gunung, para biksu terkemuka dengan lengan baju berkibar-kibar semuanya tersenyum, menatap Fang Xing dengan mata hangat dan ramah. Mereka semua adalah orang-orang yang telah diuntungkan, berdiri di puncak gunung, seolah-olah mereka telah menduduki puncak gunung. Pada saat ini, apalagi memukul, cara mereka memandang Fang Xing seperti seorang kakek yang menatap cucunya, ingin memeluknya dan memiliki hubungan dekat dengannya. Sensiu, Cuci dan yang lainnya sangat takut hingga kulit kepala mereka kesemutan. Melihat keadaan mereka, apalagi 3 ketukan drum, mereka mungkin bersedia menunggu bahkan jika itu 30.
Dalam suasana yang begitu hangat, Fang Xing menatap para praktisi dengan dingin, alisnya berkerut. Kembalilah, katanya ringan setelah beberapa saat. Wow, seperti sebuah batu besar yang dilemparkan ke dalam danau yang tenang. Suasana yang awalnya ramai dan ramah benar-benar terganggu oleh kata-kata Fang Xing. Para biksu Senzu yang awalnya tersenyum di belakang tiba-tiba berhenti berbicara dengan ekspresi serius. Para biksu yang sibuk menyiapkan formasi pertempuran juga menghentikan tindakan mereka. Untuk sesaat, mata yang tak terhitung jumlahnya di dunia menatap Fang Xing, bahkan para biksu negara Ibel yang telah mundur 100 mil jauhnya, juga menatapnya dengan mata aneh, seolah-olah mereka tertarik. Apa maksudmu, rekan Daois Fang? Setelah waktu yang lama, seorang biksu tua akhirnya berbicara, matanya serius dan dingin seperti es. Maksudku, ini wilayahku. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kupotong tangannya. Fang Xing memegang pisau besar dan menolak memberi jalan sedikit pun. Fang Daois, kamu salah. Ada lebih dari selusin gunung di pegunungan ini. Apakah kamu ingin menduduki semuanya? Ya, rekan Daois Fang, sebagian besar orang Senzu kita belum tiba, dan krisis di Provinsi Ibel belum terselesaikan. Kita semua berkumpul di sini untuk memperjuangkan nasib Senzu. Anda sekarang mulai membuat perbedaan yang jelas antara apa yang menjadi milik Anda dan apa yang menjadi milik saya. Di mana Anda menempatkan kebaikan yang lebih besar? Jika semua orang egois seperti Anda, bisakah kami di Senzu mempertahankan sisi Sungai Taiyin ini? Satu orang memimpin, dan suara-suara terdengar satu demi satu. Semua kultivator dipenuhi amarah dan mencela Fang Xing. Namun, jelas ada nada menenangkan dalam teguran ini, bagaikan orang tua yang membujuk generasi muda. Menanggapi bujukan yang bermaksud baik atau menyayat hati ini, Fang Xing hanya berkata, bodoh amat John denganmu. Sesaat, langit dan bumi terdiam. Semua kultivator tersipu dan tak seorang pun berbicara. Fang Xing membentangkan sayap pedang Ibel di belakangnya, bergegas mendekat dengan pedang di tangan, dan berteriak seperti guntur kita sepakat sebelumnya bahwa aku hanya akan membantumu mempertahankan satu sisi Sungai Taiyin. Semua wilayah yang aku rebut setelahnya akan menjadi milikku. Aku mengatakan ini pada saat itu untuk mencegah kalian orang-orang yang tidak tahu malu datang untuk berbagi keuntungan. Sekarang aku telah menduduki 17 puncak bukit di sisi ini, yang telah memblokir wilayahmu. Jika jurang Ibel ingin menyerang, ia akan menyerangku terlebih dahulu. Aku telah membantumu melindungi sebagian wilayah itu, kan? Kau benar-benar ingin mengambil milikku. Dengan teriakan keras, dia, sang pedang Ibel, menamparkan kekosongan, dan bagaikan meteor, dia menyerbu ke arah sisi Senzu, mengayunkan pedangnya dan menebas. Ledakan, ada sebuah bukit di depannya, yang di atasnya tertancap bendera sebuah keluarga di wilayah selatan Senzu. Putra dewa dari keluarga itu bahkan berdiri teguh di bukit itu, memperingatkan yang lain agar tidak mencoba merebut bukit itu lagi. Namun Fang Xing bergegas mendekat tanpa alasan apapun, dan mengayunkan pisau ganas berpola naga itu lurus ke bawah. Energi pedang yang mengerikan meledak, dengan 9 bayangan naga menari samar-samar di dalamnya. Putra dewa itu ketakutan dan melompat dengan putus asa, menarik hantu dengan tangannya untuk menghalanginya. Sayangnya, pertahanannya hancur oleh pedang itu, dan tubuhnya terbang keluar seperti karung rusak. Apa? Fang Xing mendarat di puncak gunung, menebas bendera keluarga dengan pedangnya, dan berteriak apa yang menjadi milikku adalah milikku. Bersamaan dengan teriakannya yang keras itu, terpancarlah aura pembasmi dari dalam dirinya yang justru mengakibatkan terjadinya angin kencang di dalam gunung, mematahkan pohon-pohon dan membelah batu-batu. Ketika pemuda dari keluarga bangsawan itu melihat kemunculannya, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan melarikan diri dari gunung dengan panik. Fang Daois, kau sudah sampai pada akhir. Kita semua berasal dari garis keturunan yang sama di Senzu. Kita harus maju dan mundur bersama. Baru saja, kau menyeberangi Sungai Taiyin dan dikepung oleh musuh. Kemenangan ini diraih karena kita berani menghadapi bahaya dan berjuang bersamamu. Apakah kau ingin mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri? Ya, pegunungan ini telah ditaklukkan oleh bangsaku, jadi ini milik kita. Siapa yang berani mencurinya? Setan kecil, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Han di wilayah tengah? Pukulan ini bagaikan menghancurkan sarang tawon, menyebabkan banyak pendeta berteriak padanya. Beberapa orang langsung mengaktifkan formasi yang baru saja disiapkan untuk mencegah Ibel kecil itu bergegas untuk merebut gunung lagi. Beberapa orang langsung bertukar pandang dengan orang-orang di sekitar mereka, bersiap untuk bergabung untuk melawan musuh. Ada juga beberapa orang yang belum merebut gunung sebelumnya, pada saat ini, mata mereka bersinar dengan niat membasmi, dan mereka samar-samar memimpin para kultivator di bawah komando mereka, diam-diam menekan mereka ke depan, dan bahkan menatap Sensiu dan yang lainnya, siap untuk merebut gunung. Bawakan aku jimat yang diberikan leluhurku. Pada saat ini, Meng Qi, putra keluarga Meng di wilayah tengah,
diam-diam memerintahkan para tetua keluarga untuk mengeluarkan sebuah kotak kayu ungu dan menyerahkannya kepadanya. Kemudian dia langsung memegang kotak kayu ungu itu, melangkah maju 2 langkah, dan berteriak setan kecil, jangan tidak tahu terima kasih. Baru saja, kita semua bekerja sama untuk merebut pegunungan ini. Ya, kamu bergegas ke garis depan dan mengambil inisiatif. Kamu memiliki beberapa jasa, tetapi jasa-jasa ini tidak cukup bagimu untuk mengambil alih pegunungan ini sendirian, bukan? Aku menyarankanmu untuk bersikap cerdas. Kamu dapat mempertahankan 3 puncak di pegunungan ini, tetapi sebaiknya kamu menyerahkan 14 lainnya. Kita juga dapat membuat suku Meng dan Han di wilayah tengah mengingatmu. Jika tidak. Setelah mengatakan ini, dia bertukar pandang dengan Han Jiasi dari keluarga Han dan berkata dengan suara rendah, kamu adalah musuh klan kami. Begitu kata-kata ini diucapkan, timbul rasa hikmat antara langit dan bumi. Keluarga Meng dan keluarga Han, 2 dari 8 keluarga besar di wilayah tengah. Ngomong-ngomong, Meng Qi dan Han Jiasi sama-sama orang yang tidak tinggi maupun rendah. Mereka memiliki kekuatan, tetapi mereka mungkin tidak dapat meyakinkan para kultivator Zhen Yuan atau bahkan para pengikut Tao dari Bai Yujing di wilayah selatan Shenzhou yang telah memperoleh token giok putih. Tetapi mengapa, begitu mereka memasuki jurang Ibel, mereka memiliki status transenden. Meskipun mereka jelas tidak memiliki token giok putih, status mereka begitu tinggi sehingga bahkan Jenderal Hong Ying harus menoleransi mereka dalam segala hal. Identitas. Belum lagi beberapa sekte Tao transendental di wilayah tengah, seperti Istana Fuyao, Istana Tianji, Li Hentian, dan Wang Qingtian. Ada juga keluarga kuno yang dikepalai oleh 8 marga utama seperti Yuan, Jiang, Meng, dan Han. Warisan mereka semua berasal dari zaman kuno, dan beberapa bahkan merupakan garis keturunan orang suci kuno. Di antara mereka, 8 keluarga terbesar dengan 8 marga bahkan dikenal sebagai 8 keluarga besar. Mereka memiliki fondasi yang sangat kuat dan menakjubkan. Mereka adalah jenis keberadaan yang akan membuat Tian Yuan gemetar jika mereka menghentakkan kaki. Meng dan Han keduanya berasal dari keluarga kuno, dan sekarang mereka mengancam atas nama keluarga mereka. Siapa yang berani menjadi musuh keluarga Meng dan Han? Tentu saja, jika mereka berdua mengatakan ini di waktu biasa, mungkin tidak ada yang akan menganggapnya serius. Meskipun 8 keluarga besar memiliki fondasi yang kuat dan reputasi yang hebat, semakin besar keluarga tersebut, semakin mereka melindungi reputasi mereka. Mereka jarang melakukan hal-hal untuk menindas orang lain, setidaknya tidak di permukaan. Terutama untuk cabang-cabang agunan Meng Qi dan bahkan status Han Jiasi, adalah lelucon untuk menggunakan keluarga untuk mengancam orang lain di setiap kesempatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama orang lain benar dan mengajukan keluhan terhadap mereka, kedua keluarga besar itu hanya akan menghukum mereka untuk memulihkan prestise keluarga mereka. Sekalipun Meng Qi pernah dipukul oleh biksu kecil itu sebelumnya, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan nama keluarganya untuk menekan orang lain. Lagi pula, masalah itu sudah dilaporkan kembali kepada keluarga, dan yang pertama kali menjadi pertimbangan keluarga adalah apakah dia tidak cakap dan telah mempermalukan keluarga. Tapi sekarang berbeda, jika itu benar-benar ada hubungannya dengan wilayah Yishan, maka keluarga Meng dan keluarga Han mungkin akan menganggapnya serius. Ketika menghadapi masalah seperti ini, semua kultivator di sekitar terdiam. Kehampaan itu sunyi, hanya suara angin dingin yang bersiul. Ada segelintir orang yang dewasa dan bijaksana yang membuka mulut seolah hendak membujuk orang lain, tetapi akhirnya, tidak ada kata-kata yang keluar. Nama 8 guru besar sama agungnya dengan gunung, dengan aura yang membuat orang tak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Jenderal Hong Ying mendengar kata-kata ini, dan senyum muncul di matanya yang acuh tak acuh. Auranya menjadi lebih lembut. Dia membungkuk dan duduk di atas batu hijau, memperhatikan dengan tenang, seolah-olah dia sangat tertarik dengan apa yang terjadi di bawah. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kalian, keluarga Meng dan keluarga Han, ingin menjadi musuhku. Setelah mendengar perkataan Meng Qi, aura pembasmi Fang Xing berangsur-angsur menghilang, dan dia hanya tersenyum lembut. Seperti seekor singa yang tiba-tiba merasakan sesuatu, menyingkirkan sikapnya yang agung, dan perlahan berjalan ke sisi ini. Bahkan kemarahan dalam suaranya pun hilang, dan terdengar sedikit membosankan, dan juga ada beberapa makna yang menggelikan di dalamnya. Melihat sosoknya semakin dekat, Meng Qi dan Han Jiasi merasa sedikit tertekan. Namun, mereka berdua segera mengumpulkan keberanian mereka lagi, tatapan mereka menjadi lebih serius dan penuh dengan niat membasmi, dengan Meng Qi di depan tidak menunjukkan niat untuk berkompromi, tetapi menjadi lebih agresif, melangkah maju beberapa langkah dan berteriak benar sekali. Klan Meng dan Han saya tidak pernah menindas orang lain, tetapi tidak ada yang berani menindas kami. Kedua puncak bukit ini telah dinaikkan dengan bendera klan kami, dan itu adalah wilayah klan kami. Jika Anda benar-benar berani memotong bendera kedua klan kami seperti yang Anda lakukan tadi,
lihat apakah anak baptis klan kami akan melepaskan Anda. Itu benar-benar gaya klan yang hebat. Setelah mendengar ini, mata para praktisi di sekitarnya sudah berkedip-kedip, dan beberapa dari mereka bahkan siap untuk bergerak, dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka menunggu untuk melihat apakah Fang Xing akan ketakutan. Jika dia ketakutan, maka inilah saatnya bagi mereka untuk merebut bukit-bukit yang tersisa. Mengapa aku harus menebang benderamu? Jawaban aneh Fang Xing mengejutkan sekaligus melegakan para kultivator lainnya. Tampaknya betapapun terkenalnya Ibel kecil ini, dia tidak akan berani bertindak lancang di depan 8 keluarga besar di wilayah tengah. Tentu saja semua pembudidaya mengerti, bagaimanapun juga, itu adalah keluarga kuno di wilayah tengah. Namun, pemandangan berikutnya sangat mengejutkan semua pembudidaya hingga mereka terdiam. Ledakan, Fang Xing, yang tampaknya telah menunjukkan kelemahan, tiba-tiba menyerbu keluar. Sayap pedang Ibel di belakangnya terbentang, dan dia melangkah ke udara. Pedang berpola naga yang ganas di tangannya tiba-tiba menjadi ganas. Gerakan tubuh sutra bebas dan mudah tertinggi bahkan lebih ekstrim. Dia seperti dewa yang melangkah ke udara. Dia bergerak 3 kali ke kiri dan 2 kali ke kanan. Sosoknya jelas masih 100 kaki jauhnya, tetapi setelah mengambil 1 langkah, dia tiba-tiba berada di belakang Meng Qi dan Han Jiaxi, dan pedang ganas itu bersinar hitam. Mengembuskan. Ia seperti layang-layang, mengambang ringan di antara 2 puncak bukit, seolah-olah ia tidak ditemukan di manapun, dan perlahan-lahan menyimpan pisaunya. Di belakangnya, di 2 puncak gunung, 2 kepala tiba-tiba melayang, dan darah mengalir deras hingga puluhan kaki tingginya. Meng Qi, yang memegang kotak kayu ungu, dan Han Jiaxi, yang memegang bendera besar, berdiri di sana dengan kaku, tampaknya tidak mampu bereaksi. Setelah kepala mereka terguling ke tanah, mata mereka masih terbuka dengan ekspresi bingung. Sampai kata-kata Fang Xing perlahan kembali terdengar karena kau musuhku, aku akan memotong kepalamu saja. Pada saat mereka tidak mau memejamkan mata, Fang Xing menoleh ke arah para biksu Senzu di belakangnya. Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, yang dapat didengar dengan jelas oleh Senzu dan negara Ibel siapapun yang berani menyentuh wilayahku, aku akan memotong kepalanya. Hentikan itu. Kepala kedua keturunan keluarga Meng dan keluarga Han dipenggal begitu saja. Meskipun mereka adalah keturunan dari cabang samping, mereka memiliki 2 nama keluarga besar. Namun, Ibel kecil ini memotong mereka dengan mudah, seolah-olah dia membasmi 2 kultivator yang tidak penting. Pemandangan seperti itu membuat para kultivator di ladang merasa seolah-olah mereka dipukul di kepala. Mereka merasa linglung, dan udara dingin yang tak berujung memenuhi dada mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam tungku es. Mereka merasa lelah seolah-olah semua kepercayaan diri mereka telah tersedot. Bahkan akar lidah mereka gemetar, dan mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa membasmi orang dengan mudah? Jika Anda sungguh-sungguh ingin bersikap agresif dan menyelamatkan muka, maka bersikaplah agresif saja. Bagaimanapun, Meng Qi dan Han Jiaxi sudah siap untuk bertindak. Mereka mengeluarkan senjata ajaib yang diberikan oleh leluhur mereka dan pasti bisa menahan 1 atau 2 gerakanmu. Tidak apa-apa jika kamu berpura-pura tidak bisa mengalahkan mereka, atau mengalahkan mereka dan mengusir mereka untuk melindungi wilayahmu sendiri. Namun, kamu benar-benar menyerang mereka secara langsung dan mengambil kepala mereka tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Apa-apaan ini? Para pembudidaya dari negara Ibel, ribuan mil jauhnya, awalnya ingin memanfaatkan kekacauan internal di Senzu untuk melakukan serangan balik dan merebut kembali beberapa wilayah. Namun setelah melihat pemandangan ini, seseorang segera melambaikan tangannya, menarik pasukan, dan bergegas membangun garis pertahanan. Adapun para biksu dari Senzu yang menempati puncak bukit ini, mereka semua tampak linglung dan bingung. Halo, Fang Xing memanggil mereka, dan kelompok kultivator itu akhirnya bereaksi. Mereka buru-buru membongkar formasi yang telah mereka buat dan bersiap untuk mundur. Halo, Fang Xing berteriak pada mereka lagi, dan kelompok kultivator bereaksi dan meninggalkan formasi, serta langsung mundur. Ke-17 puncak mundur sepenuhnya, tanpa ada satupun anggota sekte yang tersisa. Semua kultivator dari Senzu mundur ke sisi lain Sungai Taiyin. Tidak peduli apakah ekspresi mereka menunjukkan kemarahan, ketakutan, atau mereka telah meramalkan badai berdarah di masa depan, mereka tetap diam. Tidak seorang pun berani menyentuh 17 puncak lagi. Mereka hanya bisa menjaga sisi lain Sungai Taiyin seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Perbedaannya adalah bahwa daerah di seberang sungai dari mereka menjadi wilayah para perampok. Kakak laki-lakiku sangat tampan. Biksu muda Sensiu menggelengkan kepalanya yang botak, penuh energi, dan mulai menancapkan bendera formasi. Cuci juga menatap Fang Xing dengan mata kabur. Setelah beberapa saat, dia tersenyum manis dan bekerja sama dengan biksu muda Sensiu. Sebaliknya,
Keledai menggelengkan kepalanya yang besar, tampak terkejut. Kalau saja ia dapat berbicara, mungkin ia akan mengungkapkan bahwa ia telah bersikap angkuh sejak lelaki itu menungganginya. 17 puncak gunung berturut-turut ditutupi dengan bendera formasi, dan formasi besar yang telah didirikan oleh para kultivator Senzu sebelumnya juga dimodifikasi oleh mereka, menggunakan Feng Canding sebagai sumber formasi dan menggabungkannya ke dalam wilayah mereka sendiri. Sekarang situasinya tampak sedikit menggelikan. Para kultivator Senzu Zenyuan berkumpul di satu sisi Sungai Taiyin dan hanya menempati 5 puncak gunung. Di sisi lain, para kultivator negara Ibel sangat kuat dan menempati 70 atau 80 puncak gunung, tetapi telah kehilangan keuntungan medan. Mereka berusaha mati-matian untuk mempertahankan garis dan memanggil para master klan kuno di belakang mereka, karena takut Ibel kecil itu akan menyerang lagi. Di bagian tengah, terdapat 17 gunung berurutan, yang bukan milik negara Ibel, maupun negara dewa, tetapi hanya milik Jiedao. Bang 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 bang, serangkaian ketukan drum yang tumpul terdengar. Itu adalah drum peringatan di seberang Sungai Taiyin, satu drum setiap kuartal. Saat ini, setidaknya 2 jam telah berlalu sejak Fang Xing menyeberangi sisi lain, tetapi Jenderal Hong Ying tampaknya tidak menyadarinya. Dia perlahan berdiri dan berdiri di atas tebing. Dia membungkuk kepada Fang Xing dari jauh dan berkata sambil tersenyum, teman Fang, kami telah menunggumu lama sekali, dan kami telah sepakat bahwa jika kamu tidak datang setelah 3 kali ketukan genderang, kamu akan didenda 3 toples minuman keras terlebih dahulu. Sekarang genderang ketiga telah dibunyikan, apakah kamu akan datang? Apakah kamu ingin membelikannya minuman? Setelah mendengar kata-kata ini, semua kultivator di sekitarnya terkejut dan menatap Jenderal Hong Ying dengan heran. Setan kecil itu sangat egois. Dia menduduki 17 bukit, tetapi menolak menyerahkan satu pun. Dia bahkan membasmi orang-orang dari keluarga Meng dan Han, membuat mereka bermusuhan. Saya khawatir begitu orang-orang dari keluarga Meng dan Han tiba di masa depan, mereka akan langsung dipenggal. Jenderal Hong Ying ini tidak peduli dengan kekikiran setan kecil itu, tetapi dia tetap mengundangnya ke perjamuan. Apakah dia tidak takut keluarga Meng dan Han akan melampiaskan kemarahan mereka padanya di masa depan? Lagi pula, suasananya sudah canggung sekali, aku khawatir setan kecil ini tidak mau datang ke pesta lagi. Namun, yang tidak diduga oleh para kultivator adalah meskipun Jenderal Hong Ying mengundang Fang Xing ke perjamuan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Fang Xing malah setuju sambil tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, karena sudah larut malam, mari kita minum 2 toples anggur dulu sebagai permintaan maaf. Sambil berbicara, dia menyingkirkan pisau berpola naga itu, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan perlahan berjalan menuju tepi Sungai Taiyin. Peri Wang Qiong, dan biksu suci berbaju putih, Nyonya Fang, silakan bergabung dengan kami di perjamuan. Jenderal Hong Ying membuka mulutnya lagi dan tertawa pelan, suaranya selembut angin musim semi. Setelah mendengar ini, Wang Qiong, yang berada di punggung kodok, memegang busur dewa dan berjaga-jaga, dan Sensiu dan Cuci, yang sibuk menyiapkan formasi, tertegun sejenak. Keledai hijau, yang sibuk membawa bendera formasi ke berbagai posisi, bahkan berteriak tidak puas dengan tatapan aneh di matanya. Fang Xing tertawa dan berkata kepada Jenderal Hong Ying, kau mengundang begitu banyak orang, tetapi tidak muridku. Itu membuat orang marah. Jenderal Hong Ying juga agak terdiam, tetapi dia tidak bertanya apa yang sedang terjadi. Dia terkekeh dan menambahkan, kalau begitu, keponakanku tersayang, ikutlah. Keledai hijau itu kemudian menjadi gembira, mengibas-ngibaskan ekornya dan tampak sangat bahagia. Fang Xing berjalan perlahan sambil melihat ke arah pegunungan di sekitarnya. Ketika sampai di tepi Sungai Taiyin, Jenderal Hong Ying tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Fang Xing, Fang Daoyou, suku Zenyuanku hanya pernah merebut 5 puncak sebelumnya. Aku malu karena jumlahnya tidak sebanyak yang kau rebut hari ini. Hong Ying juga malu. Aku berani bertanya padamu, bisakah kau memberiku salah satu dari puncak ini? Dahi. Para pendeta yang ada di sekitar menjadi semakin bingung setelah mendengar ini, bahkan ada yang mundur beberapa langkah karena terkejut. Bagaimana bisa begitu mudah memberikan sesuatu kepada setan kecil ini? Baru saja, hanya demi sebuah gunung, bahkan orang-orang dari keluarga Meng dan keluarga Han dipenggal. Jenderal Hong Ying mengajukan usulan ini saat ini. Mungkinkah dia masih berencana untuk merebut wilayah Ibel kecil ini? Bahkan jika mereka ingin merampoknya, mereka seharusnya memancingnya ke istana, menyergapnya, dan kemudian menginterogasinya secara terperinci. Bagaimana mereka bisa begitu terbuka dan memberikannya kepadanya seolah-olah dia meminjam beberapa tael perak? Tetapi jawaban Fang Xing membuat mereka semakin tercengang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Setan kecil itu sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kau meremehkanku, bukan? Bagaimana mungkin aku berani memamerkan gunung? Di sana, 1, 2, 3, 4,
4 gunung. Aku belum menyiapkan formasi. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Kau dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri atau menggunakannya sebagai divisi Zenyuanmu. Terserah padamu. Saat kau mempersembahkan prestasi militermu kepada orang suci di masa mendatang, jangan lupa untuk mengucapkan kata-kata yang baik untukku. Tentu saja, Jenderal Yunya, pimpin pasukan untuk menyiapkan formasi pertempuran. Jenderal Hong Ying tampak tidak terkejut dan dengan santai memerintahkan jenderalnya yang berbaju besi hitam untuk membuat pengaturan. Bahkan jenderal berbaju hitam itu tercengang oleh perintah tersebut. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa itu benar dan pergi dengan linglung. Pada saat ini, Wang Qiong telah menyingkirkan busur besarnya, berdiri di punggung kodok, dan melompat tinggi. Dengan gemetar, dia melompat dari punggung kodok dan datang ke Fang Xing. Fang Xing menepuk bahu Wang Qiong dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Wang Qiong, terima kasih telah membantuku hari ini. 3 puncak di sana adalah ucapan terima kasihku kepadamu, Gunung Salju Besar. Jagalah mereka." "Baiklah, atas nama rekan-rekan magang dan senior Hukin, saya sampaikan terima kasih." Jawaban Wang Qiong sangat lugas, tanpa sedikit pun kesan sopan. Tatapan kultivator di belakangnya menyapu wajah semua kultivator dengan tatapan menyeramkan, dan dia berkata sambil tersenyum, 10 puncak lainnya adalah milik kita. Jangan salahkan aku karena bersikap belak-belakan. Aku tidak peduli dari keluarga atau sekte mana mereka berasal. Jika ada yang berani mencuri barang-barang kita atau barang-barang yang aku berikan secara pribadi, aku akan melawanmu sampai mati. Tak seorang pun memperhatikan ancaman dalam kata-kata itu sejenak, dan semua orang terkejut. 7 puncak. Total ada 7 puncak. Anda harus tahu bahwa sekarang puncak-puncak itu tidak terlihat, tetapi nanti, ketika semua master berkumpul, akan ada puluhan juta kultivator dan ratusan sekte. Berapa banyak dari mereka yang dapat menempati salah satu dari 100 puncak di area inti ini? Terlebih lagi, meskipun para kultivator dari Senzu dan Mozu pernah berebut tahta sebelumnya, itu hanyalah pertarungan nama saja. Tidak seorang pun tahu pihak mana yang akan menang pada akhirnya. Jika mereka terpisah, siapa yang akan dapat mendudukinya? Dan sekarang, 7 gunung yang diberi nama paling awal sebenarnya diungkapkan oleh setan kecil itu secara terbuka. Terutama 3 yang diberikan kepada Gunung Salju Besar. Bagaimana mungkin Gunung Salju Besar memiliki kelebihan seperti itu? Bahkan tidak dianggap sebagai sekte terkemuka di wilayah utara Senzu, tetapi telah memperoleh 3 gunung sekaligus. Jika Anda memang begitu murah hati, mengapa Anda tidak memberikan keluarga Meng dan keluarga Han Gunung untuk membangun hubungan baik? Pertanyaan-pertanyaan ini sungguh membingungkan para kultivator, tetapi Fang Xing melakukannya dengan wajar, seolah memang seharusnya begitu. Sayangnya, dia bertindak berdasarkan dorongan hati dan memiliki visi yang picik. Setan kecil ini telah menjadi sangat populer kali ini, tetapi bencana akan segera terjadi. Beberapa kultivator Senzu berbicara dengan suara pelan, menganalisis situasi. Dia merampok wilayah negara Ibel, jadi dia tentu akan diserang balik oleh para kultivator negara Ibel. Dia juga menyinggung keluarga Meng dan Han, jadi Senzu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Masalah terbesarnya adalah dia begitu sombong sehingga dia mendirikan wilayahnya di antara Senzu dan negara Ibel. Bukankah ini sepotong daging besar yang gemuk? Jika dia diserang dari kedua sisi, itu tergantung pada bagaimana dia bisa mempertahankannya. Mendengar ini, semua biksu lainnya mengangguk diam-diam, mengetahui bahwa hal ini benar. Pada saat ini, Jenderal Hong Ying berjalan bergandengan tangan dengan Fang Xing menuju ruang perjamuan istana, dan berbisik kepadanya, wilayahmu terjepit di antara Senzu dan Mozu, dan diblokir dari kedua sisi. Ketika putra suku kuno Mozu tiba, dia pasti akan mencoba merebutmu. Ketika sebagian besar Senzu datang, mustahil bagimu untuk dibatasi pada wilayah kecil di sisi sungai Taiyin ini. Saat itu, apakah kamu yakin bisa mempertahankannya? Namun Fang Xing hanya tersenyum dan berkata, bagus juga terjebak di tengah. Negara Ibel ingin merebutku, dan negara Sen ingin merebutku. Bukankah aku akan menjadi gadis yang disukai semua orang? Kita harus menunggu dan melihat siapa di antara kedua pihak ini yang benar-benar berani menyinggungku. Semua orang mengira bahwa dia akan diserang dari kedua sisi karena posisi geografis ini, tetapi setan kecil ini berpikir untuk mencoba menyenangkan kedua belah pihak dengan memanfaatkan posisi geografis. Jenderal Hong Ying benar-benar bingung dengan pikiran Fang Xing, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya meminta Fang Xing untuk masuk ke istana untuk melanjutkan perjamuan. Saat ini, hidangannya sudah dingin, jadi dia memerintahkan orang-orang untuk datang dan mengundang orang-orang yang telah menghadiri perjamuan sebelumnya. Itu adalah perjamuan yang sama, tetapi suasananya sangat berbeda. Baru saja, para kultivator Senzu sedang mendiskusikan apakah akan memukuli Ibel kecil ini untuk mencegahnya menjadi terlalu sombong, tetapi sekarang mereka hanya bisa duduk di belakang meja dalam keheningan.
Itu cukup menindas seolah-olah badai akan datang dan aura pembasmi ada di mana-mana. Namun, Fang Xing tampaknya tidak menyadarinya. Dia tertawa, makan dan minum, mengangkat gelasnya dan minum dengan lahap bersama Jenderal Hong Ying. Setelah 3 putaran minum, sebagian besar kultivator sudah mengucapkan selamat tinggal, tetapi karena Fang Xing telah membasmi anak-anak keluarga Meng dan Han, mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Meskipun Fang Xing telah memberikan 3 gunung kepada Jenderal Hong Ying, dan karena itu berada di atas prestasi militer suku Zhenyuan, dan bahkan di mata orang-orang suci, dia tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Senzu, tetapi semua kultivator secara implisit telah menempatkannya dalam kategori orang-orang yang tidak boleh berteman. Jenderal Hong Ying, di sisi lain, mendesak orang-orang untuk minum dengan antusias. Dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan kebencian mendalam Fang Xing terhadap keluarga Meng dan Han. Ketika sebagian besar kultivator telah pergi dan suasana menjadi tenang, dia berbicara dengan tenang dan berbicara tentang urusan resmi Fang Daoyou, kamu memberiku 3 gunung. Hong Ying tidak akan menerimanya tanpa jasa, jadi aku akan memberimu 3 bantuan. Pertama, aku akan mencatat jasa militermu dengan jujur, dan mempersembahkannya kepada orang suci. Baik itu 3 gunung atau perlindungan tepi sungai Taiyin, itu sudah cukup untuk membuatmu terkenal. Sebelum sebagian besar Senzu datang, kamu harus menjadi yang pertama dalam jasa militer Zhenyuan. Fang Xing sedikit terkejut, lalu tertawa senang. Dia tidak ingin menerima jasa militer ini, tetapi karena jasa itu diantar ke rumahnya, tentu saja dia tidak akan menolaknya. Kemudian Jenderal Hong Ying berkata, untuk hal kedua, saya akan mengumumkan perjanjian antara Anda dan saya, serta fakta bahwa anak-anak suku Meng dan Han telah merebut wilayah Anda. Jika saya memberitahu semua orang tentang hal itu, keadilan akan menang di hati rakyat, dan bahkan kedua suku ini tidak akan secara terbuka membalas dendam terhadap Anda. Wah, Fang Xing menjatuhkan mangkuk anggur ke tanah dan berkata dengan suara keras, biarkan mereka datang. Aku tidak takut pada mereka. Jenderal Hong Ying menatap cangkir anggur di tanah dan tetap diam. Fang Xing tampak aneh dan berkata, aku benar-benar tidak takut pada mereka. Jenderal Hong Ying menghela napas setelah beberapa lama dan berkata, itu adalah koleksi peralatan anggur pribadiku, senilai 1000 tael saripati roh. Dahi, Fang Xing tidak tahu harus berkata apa, jadi dia dengan hati-hati mengambil pecahan cangkir anggur dan meletakkannya di sebelahnya. Jenderal Hong Ying menghela napas panjang sebelum berkata, mari kita bicarakan hal ketiga. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan 10 gunung itu. Fang Xing tidak menyangka dia akan mengatakan ini dan langsung mengerutkan kening. Anda tidak bisa mempertahankannya. Jenderal Hong Ying berkata dengan tenang, mempertahankan wilayah tidak semudah yang kau kira. Meskipun kau memiliki Feng Canding, kau tidak memiliki cukup tenaga dan sumber daya. Jika kau melawan para biksu wilayah tengah dan negara Ibel pada saat yang sama, itu akan sangat melelahkan. Aku bersedia menunjukkan kepadamu jalan yang jelas. Berikan kepadaku 10 gunung ini dan catatlah sebagai jasa militer. Di hadapan para orang suci, kau akan menjadi nama yang mereka ingat, dan bahkan secara langsung menukarnya dengan tempat di kuil Tao. Pada titik ini, dia tiba-tiba tertawa pelan dan berkata, percayalah, memberikan 10 gunung kepada para orang suci jauh lebih baik daripada menjaga 10 gunung dan menunggu keberuntungan datang. Mata Fang Xing sedikit berbinar dan dia menatapnya lurus. Tetapi orang ini hanya tertawa dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dilihat dari penampilannya, dia jelas mengetahui suatu rahasia, tetapi menolak untuk menjelaskannya lebih lanjut. Fang Xing terdiam beberapa saat, tetapi tetap menggelengkan kepalanya. Jenderal Hong Ying tersenyum lembut dan berkata, tidakkah kau percaya padaku? Jika bukan karena wajah orang lain, aku tidak akan memberitahumu berita ini. Siapa? Fang Xing tertegun sejenak, lalu menatap Jenderal Hong Ying. Jenderal Hong Ying tersenyum tipis dan berkata, Anda mungkin tidak mengingatnya, tetapi dia menyebutkan bahwa Anda membantunya di Nanzan Suanyu. Siapa sebenarnya dia? Fang Xing juga sedikit penasaran. Dia mengerutkan kening dan memeras otaknya untuk memikirkannya. Sejak pertama kali bertemu, dia merasa aura Jenderal Hong Ying ini agak familiar, tetapi dia sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dalam kejadian berikutnya, dia juga menemukan bahwa Jenderal Hong Ying ini tampaknya memandangnya secara berbeda. Ketika berhadapan dengan kepentingan, dia tidak secemas orang lain. Selain keterampilan kultivasi kinya yang luar biasa, pasti ada alasan tersembunyi lainnya. Apakah kamu masih ingat teman lama yang merampok orang bersama-sama di Nanzan Suanyu lebih dari 10 tahun yang lalu? Tampak ada senyum tipis di mata Jenderal Hong Ying, dan dia berbicara dengan suara rendah. Perampokan di jalan raya, pikiran Fang Xing berpacu. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia berbisik, Qin Yi besar. Ikan itu. Kalimat ini membuatnya teringat kembali. Dulu di wilayah Suan Selatan,
Memang ada seorang wanita dari Shenzhou yang sedang mencari beberapa obat spiritual langka untuk menyempurnakan resep ramuan kuno. Mereka berdua bekerja sama dan merampok berkali-kali. Yang lebih penting, wanita itu juga merupakan teman dekat Xiaomen. Fang Xing pernah memintanya untuk membawa embrio pedang untuk Xiaomen dan membawa kakak senior Su Lingyun kembali ke Shenzhou. Ketika dia memikirkan orang ini, dia akhirnya memastikan dari mana keakrabannya dengan Jenderal Hong Ying berasal. Aura dia dan lelaki bermantel itu cukup mirip, dan jelaslah bahwa mereka mempraktikkan metode yang sama. Melihat dia ingat, Jenderal Hong Ying juga tersenyum dan berkata, ikan kecil itu adalah saudara perempuanku. Mata Fang Xing berbinar, dia tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki hubungan yang begitu lama dengan Jenderal Hong Ying ini. Tidak heran orang ini memperlakukannya berbeda dari orang lain ketika dia melihatnya. Sepertinya dia sudah tahu tentangnya dari saudara perempuannya. Sekarang kau bisa percaya padaku, kan? Jenderal Hong Ying tersenyum lembut dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda meninggalkan 10 gunung? Ini, Fang Xing ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, karena kamu adalah saudaranya, kamu harus tahu bahwa aku punya orang di Istana Fuyao. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jenderal Hong Ying terdiam lama sebelum dia mengangguk sedikit. Rupanya dia mendengar hal itu dari saudara perempuannya. Fang Xing hanya berkata aku ingin membawanya kembali. Meskipun Jenderal Hong Ying sudah memikirkan hal ini sejak lama, dia masih sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia menatap Fang Xing dengan tatapan serius di matanya. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pernah berpikir tentang itu, rekan Daois Fang. Aku belum lama mengenalmu, tetapi aku telah mendengar banyak tentang perbuatanmu. Aku bahkan telah melihat kekuatanmu yang luar biasa hari ini. Sekarang reputasimu semakin meningkat, aku khawatir sekte lain di Shenzhou tidak akan berani memprovokasimu. Tetapi jika menyangkut Istana Fuyao, aku menyarankanmu untuk mundur. Kamu tidak berada di Shenzhou, jadi kamu tidak tahu betapa mengerikannya Istana Fuyao. Kamu tidak mampu memprovokasinya. Aku juga tahu kalau aku tidak mudah untuk diganggu. Fang Xing melempar cangkir anggur ke tanah dengan marah dan mendesah, tetapi gadis kecilku yang bergantung padaku seumur hidup telah direnggut oleh mereka. Saat itu aku ingin melawan mereka sampai mati, tetapi guruku mengatakan kepadaku untuk tidak khawatir, selama aku dapat berkultivasi ke jiwa baru lahir dalam waktu 100 tahun, akan ada harapan untuk membawanya kembali. Sekarang lihat, dia hanya menggertakku. Di depan Istana Fuyao, jiwa baru lahir bukanlah apa-apa, otang pembawa sial, kurasa bahkan jika aku berkultivasi ke jiwa baru lahir, aku hanya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Istana Fuyao dan melihat pembantuku menjadi selir orang lain. Itu benar sekali. Jenderal Rumbai Merah tersenyum lembut dan berbicara dengan suara rendah seorang murid perempuan yang memasuki Istana Fuyao adalah mitra Taois situ. Kecuali dia bisa menjadi dewi, begitu dia menjadi dewi, dia harus menyembah Dewa Fuyao seumur hidupnya. Bahkan lebih mustahil bagimu untuk membawanya kembali. Di Shenzhou kami, selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa peri Istana Fuyao, jimat giok keluarga Yuan, jalan lurus Feng Tiandao, dan perhitungan ilahi Istana Tianji adalah 4 hal yang paling tabu yang tidak dapat diprovokasi. Selain itu, di antara keempat hal tabu ini, peri Istana Fuyao berada di peringkat pertama. Hehe, kalau dulu kamu bilang tidak ada kesempatan, sekarang belum tentu. Fang Xing tersenyum lembut dan mengeluarkan tas brokat. Matanya berbinar saat dia berkata, saya sedang memulihkan diri dari luka-luka saya di sebuah kuil Buddha. Setelah pulih, saya berencana untuk keluar dan bersenang-senang. Namun, paman saya meminta seseorang untuk membawakan saya tas brokat ini. Ketika saya melihatnya, saya langsung memutuskan untuk datang ke Baiyujing. Haha, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Coba tebak apa yang tertulis di tas brokat itu. Jenderal Hong Ying bahkan tidak berpikir 2 kali dan bertanya dengan lembut, tetapi teman lamamu juga ikut. Bagus. Fang Xing bertepuk tangan, memasukkan kembali tas brokat itu ke sakunya, dan berkata sambil tersenyum di wilayah tengah, Istana Fuyao sangat menakjubkan. Konon, bahkan orang suci pun tidak ingin memprovokasi mereka. Namun, di sini berbeda. Saya tidak percaya mereka dapat menarik semua guru di sini. Sebelum para murid Istana Fuyao berhasil berkultivasi, mereka jarang muncul. Ini adalah kesempatan langka. Saya tidak ingin menunggu hingga ribuan atau puluhan ribu tahun kemudian ketika mereka telah berkultivasi menjadi roh untuk mengambil kembali gadis kecil saya. Sebenarnya, saya tidak dapat menunggu bahkan sehari pun. Kali ini saya harus mengambil kesempatan ini untuk merebutnya. Dia melihat Jenderal Hong Ying menatapnya dengan aneh, jadi dia tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, jangan khawatir, aku akan tidur dengannya terlebih dahulu setelah aku merebutnya. Aku tidak percaya Istana Fuyao dapat melakukan apapun padaku. Jika mereka benar-benar berani memburu aku
aku akan melarikan diri dan melahirkan 8 atau 10 tuan kecil, dan kemudian membawa sekelompok bandit kecil kembali untuk mengacaukan istana Fuyao. Dunia ini begitu besar, setidaknya ada 2 tempat di mana aku bisa bersembunyi dengan aman. Aku tidak percaya istana Fuyao begitu kuat sehingga mereka dapat menarikku keluar dari sana. Saya tidak khawatir tentang hal itu. Jenderal Hong Ying tersenyum tak berdaya dan berkata, saya hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Tatapan matanya menjadi lebih serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh bahkan di jurang Ibel, kamu tidak dapat merebut orang dari istana Fuyao. Fang Xing menatapnya dengan pandangan aneh. Demi adikku, aku hanya ingin mengingatkanmu. Jenderal Hong Ying tertawa getir dan berkata, jangan mencoba bersaing dengan seseorang yang memiliki bakat dan sumber daya 10 kali lebih banyak dari Anda. Kau punya bakat 10 kali lebih banyak dariku, dan sumber daya 10 kali lebih banyak dariku. Perkataan Jenderal Hong Ying membuat Fang Xing terdiam. Sejujurnya, dalam hal menjadi kaya, hanya sedikit orang yang bisa berbicara dengan percaya diri di depannya. Paman Fang tidak sia-sia berada di sini selama bertahun-tahun ini. Sejak ia mulai di Sekte King Yun, ia selalu menganggap mengubah harta orang lain menjadi miliknya sendiri sebagai misinya. Ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dari Gunung Salju Besar ke wilayah misterius selatan, dari wilayah misterius selatan ke Palang Merah Laut Cina Selatan, dari Palang Merah ke Guiksu, dan dari Guiksu ke Paviliun Kaisar Ibel Utara, Gunung Senzu Fengchan. Berapa banyak harta yang tertinggal? Aku bahkan tidak bisa memperkirakan kekayaanku. Gelar rumah harta karun bergerak bukan sekadar diucapkan untuk bersenang-senang. Terkadang, bahkan klan besar dan keluarga bangsawan di Tiongkok mungkin tidak sekaya orang mereka sendiri, tetapi Jenderal Hong Ying benar-benar mengatakannya. Apakah kamu pikir kamu orang desa? Melihat matanya yang aneh. Jenderal Hong Ying tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia juga menghela nafas ringan dan tersenyum pahit. Brother Fang Xing, meskipun Anda tidak terlalu tua, kekuatan Anda sudah menjadi salah satu dari Fua, Anda juga harus memiliki sumber daya yang sangat kaya buku-buku dan klasik Tao, seni besar Yuan Hai, dan catatan dan warisan yang diakumulasikan oleh orang bijak di tangan 100.000 tahun warisan di Istana Fuyao. Hanya beberapa kali panci yang misterius di dalam piala yang misterius kedua kalinya peti mati misterius jatuh dari langit di Nanzan, Istana Fuyao dan Sekte Tao lainnya memimpin. Pada titik ini, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan serius jangan salahkan aku karena mengatakan hal-hal yang kasar. Untuk membandingkanmu dengannya, sederhananya, itu adalah perbedaan antara seorang kultivator biasa dan seorang anak dari keluarga bangsawan. Meskipun kamu juga telah memperoleh banyak kekayaan dari tempat lain, dia terlahir dengan perut yang mulia. Belum lagi Sao Situ awalnya adalah janin Tao yang dipilih dari banyak orang dengan bakat luar biasa dan fisik yang sangat baik. Mengenai sumber daya, dia telah ditempa dengan cairan abadi yang paling murni sejak saat pertama dia lahir, dan telah memilih formula abadi yang paling dekat dengan cara agung untuk meletakkan fondasinya. Setiap langkah memiliki seseorang untuk membimbingnya, dan setiap metode memiliki seorang guru untuk mencerahkannya. Bahkan untuk setiap pil yang dia minum, akan ada seorang kultivator senior yang dengan hati-hati membedakan khasiat obat dan kekuatan ilahi untuknya. Saat dia berbicara, dia menatap Fang Xing dengan ekspresi sedikit tak berdaya. Bagaimana denganmu, rekan Daois Fang? Berhenti bicara, Fang Xing tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan Jenderal Hong Ying berbicara lebih jauh, wajahnya sehitam dasar panci. Hehe, Jenderal Hong Ying tersenyum pahit dan tiba-tiba melepas helm merahnya, yang mengejutkan Fang Xing. Sejak pertama kali bertemu Jenderal Hong Ying, saya melihat dia selalu mengenakan baju zirah merah, yang tidak pernah dilepasnya. Bahkan helm merah di kepalanya tidak pernah dilepas, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Saat minum, dia hanya menaruh anggur di dekat mulutnya. Saya dulu mengira itu adalah kebiasaannya dan tidak menganggapnya serius, sampai dia melepas helmnya atas inisiatifnya sendiri, dan barulah saya mengerti alasan sebenarnya mengapa dia selalu mengenakannya. Jenderal Hong Ying masih muda dan tampan, tipe yang bisa berdandan seperti wanita cantik jika mengenakan pakaian wanita. Namun, di dahinya, ada karakter Cina besar yang mengalir, ditulis dengan kait perak dan lukisan besi, sangat tampan, tetapi karakter itu. Gulungan, enyahlah yang besar, pria yang tampan sekali, tapi ada seseorang yang menuliskan kata seperti itu di dahinya. Terlebih lagi, kata, get lost, digambar dengan pola spiritual, yang mengandung kekuatan misterius dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Tidak heran dia memakai helm sepanjang hari. Jika itu Fang Xing, kepalanya mungkin akan dipenggal. Kata ini adalah hadiah luar biasa yang diberikan ibel kecil itu kepadaku 10 tahun yang lalu. Jenderal Hong Ying tersenyum tipis, tetapi ekspresinya membuat orang merasa dingin tak dapat dijelaskan. Betapa besarnya kebencian ini. Fang Xing sangat terkejut, dia memegang mukanya karena takut, sambil berkata dalam hati, siapapun yang menghancurkan penampilanku,
aku akan melawannya sampai mati. Tidak ada kebencian. Jenderal Hong Ying tertawa pelan saat melihatnya mengajukan pertanyaan itu, dan berkata, saya salah satu dari mereka, dan bahkan teman baiknya. Namun, 10 tahun yang lalu, di salah satu jamuan makannya, saya menolak minum ketika seorang gadis penyanyi menawari saya anggur, yang membuat Raja Ibel tidak senang. Dia mengatakan bahwa saya bersikap kasar kepada gadis penyanyi itu dan ingin saya meminta maaf kepadanya. Namun, saya memanfaatkan kemabukan itu dan mendorong gadis penyanyi itu ke tanah, dan kemudian kami mulai berkelahi di jamuan makan. Haha, saya pikir saya cukup kuat, tetapi setelah hanya 3 gerakan, dia meninggalkan bekas di wajah saya. Dia berkata dengan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli sebenarnya. Karena kejadian itu aku merasa sangat malu, jadi aku meninggalkan keluargaku dan datang ke Zenyuan untuk mengasah keterampilanku. Sekarang, 10 tahun telah berlalu, dan aku telah menjadi salah satu dari 10 jenderal Zenyuan. Takdirlah yang mempermainkanku. Meski hal itu terdengar mudah baginya, Fang Xing tidak percaya dia menghancurkan wajahmu hanya demi seorang gadis penyanyi. Jenderal Hong Ying mengenakan kembali helmnya, tersenyum tipis, dan berkata, Raja Ibel itu tumbuh besar dengan banyak kosmetik. Dia menganggap wanita sebagai sumber kehidupannya, dan terlalu dimanja. Dia sering menjadi gila dan dijuluki Raja Ibel kekacauan. Dia sering bertindak impulsif dan menyesalinya setelah itu. Setelah kejadian itu, beberapa bibi dari istana Fuyao mereka mengunjungi rumahku untuk meminta maaf dan menggunakan obat terbaik untuk membantuku menghilangkan kata itu. Dia juga menulis surat untuk meminta maaf kepadaku, tetapi aku terlalu malu untuk menerimanya, apalagi menemuinya. Aku juga tidak meminta para tetua di klan untuk memperbaiki kata ini untukku, tetapi hanya menempelkannya di dahiku sebagai pelajaran untuk diriku sendiri. Jenderal Hong Ying berbicara dengan tenang, dengan rasa tidak berdaya dan getir dalam kata-katanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, haha, kalau dipikir-pikir, aku benar-benar mengabaikan kupu-kupu malam yang sedikit dimanjakan oleh kebaikannya, dan mendorongnya ke bawah. Aku juga masih muda dan pemarah, dan ingin bersaing dengan Ibel ini. Sayangnya, kata ini membuatku sadar. Haha, selama pertarungan antara kita berdua, dia mengukir kata ini di dahiku. Setiap pukulan menunjukkan bahwa dia bisa membasmiku sekali. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Fang Xing ketakutan dengan maksud perkataannya. Dia hampir melompat dan berseru, apakah orang ini pembasmi level 6? Setelah mengenal Jenderal Hong Ying, meskipun dia belum pernah bertarung dengannya, saat mereka berdua semakin dekat dan merasakan aura masing-masing, dia juga bisa memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan masing-masing. Fang Xing sangat memahami bahwa jika Jenderal Hong Ying ini benar-benar mulai bertarung, dia pasti tidak akan bersikap lembut dan acuh tak acuh seperti biasanya. Dia akan menekan aura pembasmi di dalam hatinya, dan begitu aura itu meletus, dia mungkin hanya akan menjadi binatang berbentuk manusia. Kalau dipikir-pikir, Dakin Yi yang dikenalnya waktu itu ternyata sudah cukup cakap, belum lagi kakaknya yang katanya jauh lebih unggul darinya. Dan seberapa berkuasanya situ muda dari istana Fuyao yang dengan mudahnya meninggalkan kata seperti itu di dahinya. Membasmi 6 orang. Setelah mendengar tebakannya, Jenderal Hong Ying tiba-tiba tertawa dan mendesah pelan, akulah yang telah mencapai alam ke-6. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dia mengangkat matanya sedikit, dengan kelelahan tak berujung di matanya saya datang ke divisi Zenyuan dan menghabiskan 10 tahun untuk mengasah diri. Saya tidak ingin menembus tahap bayi, hanya karena saya ingin mengalahkannya sekali di alam Jindan dan menyelamatkan muka. Sayangnya, semakin saya berlatih, semakin dingin hati saya, dan semakin saya merasakan kekuatan Raja Ibel itu. 10 tahun yang lalu, saya masih ingin menyelamatkan muka, tetapi sekarang 10 tahun telah berlalu, kekuatan saya telah meningkat pesat, tetapi saya telah kehilangan ide ini. Haha, ketidaktahuan itu berani. Setelah memahami kesenjangan antara dia dan saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam. Hei, kakak, apakah itu terlalu berlebihan? Apa sebenarnya yang bisa dilakukan orang itu? Fang Xing hampir ketakutan oleh Jenderal Hong Ying ini. Dia bertanya dengan heran untuk waktu yang lama. 10 tahun yang lalu, kekuatannya seharusnya melampaui tahap ke-6, tapi sekarang. Pada titik ini, Jenderal Hong Ying menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya belum melihatnya selama 10 tahun, jadi sulit untuk menebak alam mana yang telah dicapainya. Bagaimanapun, orang aneh seperti dia membuat kemajuan pesat dalam kultivasi, yang berada di luar jangkauan orang biasa. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa jauh dia telah melangkah. Haha, saya khawatir dia bahkan mungkin setara dengan orang aneh dari 700 tahun yang lalu. Orang aneh. Ketika mereka mencapai titik ini, Jenderal Hong Ying dan Fang Xing terdiam. Berdasarkan intuisinya, Fang Xing tidak berpikir bahwa Jenderal Hong Ying melebih-lebihkan, tetapi karena ini,
dia merasa sangat berat di hatinya, seolah-olah ada gunung yang menekannya. Dia telah siap secara mental untuk kekuatan orang-orang di wilayah tengah, tetapi ketika saatnya tiba, dia menemukan bahwa persiapannya masih belum memadai. Tidak pantas untuk melihat orang-orang itu dengan mata yang sama seperti yang selalu dia gunakan. Hehe, memang benar kalau dibandingkan membuat orang merasa kesal, tapi... Suasana hening cukup lama. Fang Xing tampak sedikit tertekan, tetapi segera dia mengangkat kepalanya lagi. Matanya menjadi semakin dingin, dengan sedikit cahaya pembasmi yang bersinar di dalamnya. Dia tertawa pelan dan berkata, itulah sebabnya aku meninggalkan 10 gunung ini. Jenderal Hong Ying sedikit tertegun dan menatapnya dengan bingung. Fang Xing tersenyum lembut, dengan sebuah toples pecah di benaknya, dan berkata, biasanya, kita harus selektif sebelum mencari domba gemuk. Kita pasti akan memilih yang lembut untuk diperas. Namun kali ini, bukan aku yang memilih orang lain, tetapi orang lain yang memilihku. Aku membeli gadis dengan daun emas itu saat itu, dan aku membawanya keluar saat para pedagang manusia mengejar kita. Jadi dia milikku, dan dia harus mencuci kakiku, menyisir rambutku, dan membersihkan telingaku. Mengapa mereka membawanya pergi dariku tanpa mengatakan sepatah kata pun? Jika aku tidak mengambilnya kembali, aku akan khawatir. Sambil berbicara, dia berdiri, melempar cangkir anggurnya, dan berkata dengan bangga, aku tidak peduli apapun situ kecil itu, aku harus mendapatkan gadisku kembali. Jika dia membasmi 5 orang, maka aku akan membasmi 6 orang. Jika dia membasmi 6 orang, maka aku akan membasmi 7 orang. Jika dia bisa menyamai orang aneh tahun itu, maka aku harus mengalahkan orang aneh tahun itu. Singkatnya, biarkan dia menungguku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Jenderal Hong Ying dengan senyum pahit memandangi puing-puing di tanah. Tidak baik menjadi orang baik. Akhirnya aku memberinya nasihat, tetapi akhirnya aku malah memecahkan 1 set gelas anggurku yang bagus. 10 puncak gunung direbut sekaligus, dan wilayah Jedao yang diwakili oleh Fang Xing menjadi eksistensi khusus antara negara Ibel dan negara Shen. Dari perspektif medan, negara Shen dan negara Ibel harus merebutnya. Jika negara Shen tidak dapat merebutnya, ia tidak akan dapat bergerak maju untuk bersaing dengan para kultivator negara Ibel, kecuali mereka meminjam sebuah jalur. Dan jika para kultivator negara Ibel tidak mengambil kembali wilayah ini, mereka akan kehilangan penghalang besar di depan mereka. Bahkan jika wilayah-wilayah ini adalah yang awalnya ingin mereka serahkan perlahan-lahan kepada para kultivator negara Shen, mereka tidak dapat mentolerir kehilangan begitu banyak sekaligus. Yang lebih tak tertahankan adalah bahwa wilayah yang terdiri dari hampir 20 gunung ini bahkan direbut oleh 1 orang. Selain itu, ketika para kultivator Senzu ingin membagi wilayah ini, mereka diusir paksa oleh Fang Xing tanpa ampun. Hal ini membuat para kultivator Senzu semua ingin menertawakannya. Beberapa bahkan membuka jalur taruhan untuk bertaruh berapa hari dia bisa bertahan di wilayah ini. Lagi pula, suatu wilayah hanya dapat dianggap milikmu jika kamu mempertahankannya. Untuk mempertahankan suatu wilayah, tidak semudah membentuk formasi besar, apalagi jika ada banyak orang yang mengawasi dengan penuh rasa iri. Tidak hanya membutuhkan formasi yang besar, tetapi juga membutuhkan banyak orang untuk menyebarkan pertahanan, dan mengubah aturan formasi dari waktu ke waktu untuk mencegahnya didorong keluar oleh orang-orang yang ahli dalam formasi. Harus ada juga orang yang berpatroli untuk mencegah mereka yang ahli dalam teknik formasi menyelinap masuk tanpa memberi tahu formasi. Dengan adanya Fang Xing, Shen Xiu, Wang Qiong, Chu Qi, King Lu dan lain-lain, akan sia-sia jika 1 orang menjaga 1 kursi, apalagi 13 kursi. Praktisi lain hanya menganggap ini sebagai lelucon. Namun mereka segera tercengang lagi. Setan kecil itu memang pantas menjadi setan kecil. Dia segera mengibarkan panji perampokan, merekrut tentara dan kuda, serta memenangkan hati para kultivator pengembara yang telah memasuki jurang Ibel dan tidak dapat berkontribusi. Namun, masalah ini tampak agak menggelikan pada awalnya. Para kultivator pengembara itu semuanya adalah orang-orang tua yang pandai bekerja tanpa berusaha keras, dan mereka harus bertindak sesuai keadaan. Melihat bahwa Fang Xing telah menyinggung keluarga-keluarga besar di wilayah tengah, dan bahwa Senzu dan Mozu juga mengincarnya dengan iri, mereka takut bahwa setelah mengikutinya, mereka akan kehilangan akal sebelum mendapatkan keuntungan apapun. Siapa yang berani bekerja untuknya? Masalah ini terpecahkan ketika Fang Xing mengeluarkan puluhan token giok putih. Belum lagi para kultivator independen, bahkan para kultivator dari sekte dan aliran kecil pun berbondong-bondong mendatanginya. Itulah Ordo Giok Putih. Sebagai seorang biksu biasa, siapakah yang berkesempatan menemuinya? Ini adalah barang langka yang hanya bisa didapatkan oleh orang setingkat putra dewa. Terlebih lagi, telah muncul berita bahwa token giok putih di tangan Ibel kecil ini sebenarnya asli,
karena pemilik menara Bayu Jing Zanzi pernah mengatakan secara langsung bahwa token giok putih telah dicuri, dan mengeluarkan dekrit kekaisaran di depan orang suci untuk menangkap ibel kecil ini. Tentu saja, beberapa orang yang beruntung juga memainkan peran tertentu dalam membuktikan hal ini, karena ibel kecil itu pernah memaksakan token giok putih asli kepada mereka. Begitu hal itu terjadi, sejumlah besar pendeta berhamburan ke wilayah perampokan, berlomba-lomba satu sama lain untuk melayani. Perubahan mendadak ini membuat para kultivator Senzu yang berencana menertawakan Fang Xing merasa sangat malu. Tentu saja, Fang Xing dan yang lainnya tidak menyangka akan menarik begitu banyak orang, jadi mereka hanya bisa memilih beberapa orang dan menyimpannya. Kemudian Cuci akan memutuskan hadiah dan bahkan buku prestasi. Hanya mereka yang telah berjasa yang bisa mendapatkan White Jade Order, dan kultivator biasa hanya akan menerima sedikit esensi spiritual. Dengan langkah-langkah ini, hanya dalam beberapa hari, wilayah di kedalaman jurang ibel berubah drastis. Wilayah Jidao dibangun sekokoh batu. Bendera besar dan jelek dengan kata Jie yang ditulis oleh Fang Xing sendiri ditancapkan di puncak tertinggi di antara 10 gunung. Tidak jauh dari sana, bendera salju dari gunung salju besar juga berkibar tertiup angin. Para biksu di kaki gunung itu kuat dan berpatroli bolak-balik. 4 gerbang utama di tenggara, barat laut, timur laut, dan barat daya menatap ke segala arah. Di selatan, berbatasan dengan wilayah negara ibel, di utara, wilayah Senzu, di barat, lembah batu aneh jurang ibel, dan di timur, hutan kayu hitam dan duri besi, dengan aura yang ganas. Ada 5 penghalang, 4 gerbang, dan 13 gunung. Di tengahnya, ada Feng Canding yang menekan formasi. Tidak ada habisnya, dan 8 gerbang berputar. Ini sama saja dengan membangun wilayah seperti sarang bandit. Kebetulan saja negara ibel dan Senzu sama-sama berada dalam posisi sulit untuk mengambil tindakan, dan mereka tidak berani dengan mudah memiliki pikiran jahat. Mozu dikalahkan oleh Fang Xing dan ingin menyelamatkan mukanya, jadi mereka datang untuk mengganggunya. Sayangnya, semua yang datang dengan serangan skala kecil dibasmi oleh Wang Qiong, murid gunung salju besar saat ini dan jenderal besar Dao perampokan. Sementara mereka yang datang dengan suara keras dan ombak besar semuanya dibasmi oleh penguasa Dao perampokan, jadi Mozu sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa membasmi ibel kecuali putra dewa klan kuno keluar. Untuk sementara, negara ibel menjadi tenang, dan di kedalaman jurang ibel, ada kedamaian. Ketiga pihak sedang menunggu. Pihak Senzu secara alami akan menunggu hingga sebagian besar orang Senzu tiba sebelum membuat rencana apapun. Pihak negara ibel sedang menunggu putra dewa suku kuno untuk mencapai kesepakatan sebelum datang untuk membasmi penguasa langit. Pada suatu malam yang diterangi bulan dengan bintang-bintang gelap, seorang wanita berjubah hitam datang ke wilayah perampokan, diikuti oleh seekor ikan besar yang tampak aneh. Dia penuh amarah, tetapi ketika dia tiba di gerbang benteng perampokan, dia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia meminta seseorang untuk memberinya pemberitahuan. Setelah Sensiu, pemimpin keempat kelompok perampok, berlari keluar untuk menyambutnya dengan senyuman, dia mengikuti Sensiu ke wilayah itu dengan wajah dingin. Orang menyebalkan kecil, jelaskan padaku, mungkinkah itu kamu, senjata ajaib misterius dari Senzu? Wanita itu memasuki senjata ajaib istana yang dipinjam Fang Xing dari Jenderal Hong Ying, dan langsung menjadi marah. Oh, sepupuku sayang, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Fang Xing juga maju sambil tersenyum, dan berkata dengan tulus aku punya alasan. Wanita ini sebenarnya adalah kerabat Fang Xing di jurang ibel. Dia telah berpisah dengan Fang Xing setelah pertempuran antara ibel yang dan 3 orang suci dan kembali ke para kultivator negara ibel. Kemudian, dia tertipu oleh omong kosong Fang Xing. Informasi yang tidak sengaja dia bocorkan membuat Fang Xing menebak kebenaran bahwa negara ibel tidak kuat di sisi Sungai Taiyin. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah tertipu dan datang untuk menyelesaikan masalah dengan Fang Xing. Apa alasanmu? Sepupu tertua itu marah dan menunjuk dahi Fang Xing dan mengutuk jika kamu ingin menduduki tanah itu, kamu bisa kembali bersamaku ke keluarga. Setelah kamu menduduki wilayah itu, siapa yang berani mengambilnya darimu? Mengapa repot-repot menimbulkan masalah di sini? Dan kamu bertindak atas nama Senzu. Sekarang, 10 klan kuno di Tanah Suci semuanya marah padamu. Para putra dewa dari klan kuno telah berdiskusi untuk datang ke garis depan untuk menghadapimu. Bagaimana bencana ini bisa diselesaikan? Saya bahkan tidak berpikir untuk menyelesaikannya. Fang Xing berkata dengan sedih jika mereka ingin datang, datanglah saja. Bagaimana aku bisa takut pada mereka? Sepupu tertua sangat marah sehingga dia ingin berkelahi, dan berkata dengan marah bukankah kamu sengaja mencari masalah untuk dirimu sendiri? Jika mereka ingin bertarung, maka aku akan melawan mereka. Aku hanya khawatir tidak ada yang bisa kuajak berlatih. Fang Xing menjawab dengan acuh tak acuh, lalu tersenyum dan menarik lengan sepupunya untuk duduk, berkata apakah Tanah Suci benar-benar peduli dengan sebidang tanah ini?
Sepertinya Anda hanya ingin mempertahankan 50 gunung di belakang. 50 gunung terakhir adalah garis bawah, dan tidak ada alasan untuk menyerahkan wilayah di depan. Ketika para biksu Senzu tiba, selama ada sebidang wilayah di depan, kita akan memiliki keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih penting, ada keuntungan geografis Sungai Taiyin. Jika kita kehilangan wilayah ini, kita juga akan kehilangan keuntungan geografis ini. Itu sama saja dengan kehilangan kesempatan untuk membuat para biksu Senzu kehilangan prajurit dan jenderal. Bagi Tanah Suci, ini adalah kerugian terbesar. Sekelompok dewa klan kuno, bahkan termasuk saudara laki-lakiku, sepupumu, berencana untuk mengambilnya kembali. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kau tak bisa merebutnya. Apa kau benar-benar mengira aku terbuat dari tanah liat? Fang Xing mencibir, cukup meremehkan. Tetapi kamu tidak mendapat keuntungan apapun dengan menduduki wilayah ini, jadi mengapa kamu harus menjadi musuh tanah suci kami? Melihat desakan Fang Xing, mata sepupu tertua hampir memerah karena cemas, dan dia tampak sangat kecewa dan sedih. Kami bukan musuh tanah suci. Kami semua adalah anggota keluarga. Fang Xing tercengang setelah mendengar ini, dan berkata dengan polos, meskipun aku mengatakan bahwa tidak mungkin bagi orang lain untuk mengambil kembali wilayah ini dariku, bagaimanapun juga itu adalah masalah prinsip. Aku akan bertarung sampai mati dengan siapapun yang mencoba mengambil sesuatu dariku. Tentu saja, bagaimanapun juga kita adalah keluarga, jadi kita tidak bisa membuat keadaan menjadi terlalu buruk. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku masih bisa mengembalikannya ke Tanah Suci. Sungguh, sepupu tertua membelalakan matanya, agak bingung dengan pikiran Fang Xing. Fang Xing tampak sangat serius. Dia terkekeh dan berkata, tentu saja itu nyata, tapi aku ingin menukarnya dengan sesuatu. Apa? Fang Xing menyingkirkan senyumnya dan menjawab dengan sungguh-sungguh sebuah jilid sutra tertinggi yang jatuh ke tangan para biksu Tanah Suci Anda. Kitab suci yang agung. Sepupunya tertegun sejenak, lalu dia mengerti apa yang dibicarakan Fang Xing. Ketika pertama kali mendengar rahasia 9 kitab suci Taisang di Guiksu, dia juga hadir. Dia tahu bahwa ada 10 orang abadi dalam garis keturunan Tao Taisang, dan setiap orang abadi meninggalkan satu jilid kitab suci abadi. Selain garis besar umum alkimia Taisang, 9 bab yang tersisa secara kolektif disebut 9 kitab suci Taisang. 9 kitab suci turun ke dunia dengan peti mati hitam, 1 kitab suci di setiap peti mati. 2 peti mati telah turun dari langit ke Tanah Suci. Secara teoritis, seharusnya ada 2 jilid kitab suci, tetapi dia tidak tahu klan mana yang mendapatkannya. Fang Xing juga tersenyum dan berkata, sepupuku tersayang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kitab suci tertinggi sangat penting bagiku sekarang. Itu seperti harta karun penyelamat hidup. Sebelum peti mati misterius turun ke Tanah Suci, seharusnya ada 2 jilid di Tanah Sucimu. Salah satunya jatuh ke tanganku secara kebetulan. Sayangnya, aku tidak tahu siapa yang memiliki jilid lainnya. Jika aku mencarinya dengan saksama, aku tidak tahu kapan aku bisa menemukannya. Jadi aku hanya menggunakan metode ini. Kamu dapat kembali dan membantuku mengirim jimat di Tanah Suci. Jika ada yang bersedia berbagi jilid kitab suci itu denganku, aku akan mengembalikan 10 gunung ini dengan kedua tangan. Selain itu, tidak peduli harta apapun yang kumiliki, aku dapat memberikannya kepadanya. Aku bahkan dapat memberinya 5 kitab suci tertinggi lainnya transformasi spiritual, induksi, keabadian, mematahkan formasi, dan kitab suci bebas dan mudah. Kalimat itu membuat mata si sepupu tertua terbelalak. Kamu gila. Dia berhenti sejenak, lalu tak dapat menahan diri untuk menambahkan, ini terlalu murah hati. 840.